Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang insyaallah semoga senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala setelah berapa tahun ya anak enggak ke sini? 2 bulan yang lalu ya kan. Alhamdulillah dengan izin Allah dan taufiknya setelah beberapa kurun waktu ya anak belum berkesempatan hadir di Masjid Utsman bin Affan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah masih pada sehat ya. Sehat ya. Dan masih luas urusan dunianya. Dan Masya Allah Anda lihat banyak perkembangan di masjid ya. Walaupun masjidnya belum berubah ya. Belum banyak berubah. Alhamdulillah. Tentunya taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat, dan juga semoga belum terlambat kita saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salih amal. Semoga Allah menerima amal saleh kita insyaallah. Dan ada yang belum lulus Syawal? Kalau ada yang belum lulus masih ada waktu. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana," ya, sekedar mengingatkan siapa yang puasa di bulan Ramadan, lalu gimana Pak Bu? Summa atba'ahu sittan min Syawal. Lalu dia ikutkan setelahnya 6 hari di bulan Syawal. Udah lulus belum? Alhamdulillah. Ya, maka kata Nabi, kana kasyamid dahar. Allahu akbar. Maka dia seperti puasa setahun penuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Mungkin sebagian kita ingin dawam Senin Kemis, mah kambuh. Mahnya kambuh ya. 3 hari Ayyamul Bid kadang-kadang lewat. Ya, apalagi melakukan sunnah puasa Daud. Ada yang puasa Daud di sini? Enggak usah, anak puasanya Sulaiman Ustaz. Masyaallah ya, anak puasa Daud, Masya Allah. Puasa tertinggi itu. Kayaknya hanya 1-2 saja yang mampu. Istiqomah Senin Kemis, betul enggak? Ya. Ayyamul Bid 13, 14, 15, apalagi puasa Daud. Ya. Maka Masya Allah masih ada kesempatan bagi yang belum, ya, yaitu Allahu Akbar, bisa mendapatkan pahala seperti puasa setahun. Padahal hanya kita lakukan berapa hari? 6 hari di bulan Syawal. Dan yang sahih fikihnya kata para ulama bahwa 6 hari tersebut pertama tidak mesti berturut-turut dan tidak mesti langsung. Tidak mesti langsung dan tidak mesti berturut-turut. Ya, maka alhamdulillah masih ada kesempatan per hari ini tanggal 19 Syawal hari ini. Berarti masih tersisa ya sekitar 11 atau 10 hari lagi. Ya,
Maka sekedar mengingatkan barangkali ada yang belum, ya bisa mengejarnya insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum kaum muslimin rahimakumullah. Pada hari ini insya Allah kita akan membahas, sebetulnya pembahasan ini setelah Ramadan, salah satu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Kita keluar dari Ramadan, apa yang dijanjikan? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dihapuskan dosanya yang telah lalu. Allahu Akbar. Ya. Semoga yang ada di sini ini kayaknya muka-muka enggak berdosa di sini. Ya. Naam. Semoga kita insyaallah sudah mendapatkan juga keutamaan Ramadan. Ya. Dosa kita diterima, amal soleh kita Allahu Akbar dahsyat. Bahkan sudah punya cerengan tahun ini untuk 83 tahun lebih ke depan. Lailatul Qadar sudah kita raih. Derajat kita sudah diangkat. Dan amin ya, semoga kita pun termasuk yang sudah dibebaskan dari api neraka. Karena itu judul Ramadan. Ya, judul Ramadan. Ya, ada pembebasan hambanya dari api neraka setiap malam. Dan surga Royan mudah-mudahan sudah menunggu kita. Kul amin. Nanti kita dipanggil aina shaimun, mana orang yang puasa. Dan insya Allah kita pun mendapatkan syafaat dari kiamat dengan puasa yang kita lakukan dan Al-Quran yang kita baca. Begitu kabar Nabi SAW. Ya sudah, kajian segitu aja. Ya, karena kan judulnya 10 penghapus dosa. Dosa antum udah nggak ada. Naam. Pak Bu, ini kaca sudah bersih belum? Sudah bersih ya? Tapi kalau terus dilap, insya Allah terjaga kebersihannya, betul. Ya, kalau terus dilap, sementara Tangerang ini banyak debu ya, ya kan? Sehari nggak dilap, debunya nempel lagi deh. Kira-kira begitulah. Semoga kita telah dihapus dosa, bukan berarti kita aman dari dosa. Bukan berarti kita aman dari dosa. Kaum muslimin rahimakumullah, ada ilustrasi, Allahu Akbar. Bukan ilustrasi. Pertama ada sebuah cerita pendek. Dan mohon nanti dari hadis ini dihilangkan kalimat yang sering kita dengar. Aisyah radhiyallahu anha, dalam riwayat Imam Ahmad, Aisyah radhiyallahu anha ya bercerita suatu saat ya ada seorang wanita wafat. Ada seorang wanita wafat. Faqila maka dikatakan kepada Rasulullah SAW, Aisyah bercerita, ada seseorang berkata kepada Nabi SAW, matat fulanatun fastarahat. Wahai Rasulullah, si fulanah, seorang wanita, baru saja wafat. Fastarahat, maka dia telah istirahat. Enak banget ngomongnya ya. Ya. Dia wafat, maka dia telah istirahat. Atau bahasa kitanya apa Pak? Telah dibawa ke tempat peristirahatan terakhir. Masya Allah, enak tuh ya. Mati aja Pak sekalian Pak. Iya. Kalau mati itu istirahat enak gitu Pak. Ya. Gak dituntut nafkah istri, gak dituntut gak dituntut kewajiban, mati aja enak. Kata Imam Ahmad, andai kata wafat itu istirahat, nih saya aku lebih memilih wafat. Karena di dunia ini Masya Allah banyak problematika, benar nggak Pak? Banyak urusan, istri cerewet, anak recet, rezeki macet. Ya, belum lagi problematika dengan yang lain, tetangga, ya. Tuntutan-tuntutan, Allahu Akbar. Ujian-ujian, jenggotan dikit dibilang Wahabi, macam-macam kan. Ya, diejek dan seterusnya. Maka fagodiban Nabi SAW. Maka Nabi SAW marah. Fagodiban Nabi SAW, maka Rasulullah SAW marah. Ketika mendengar kalimat itu, seorang si fulana telah wafat dan dia istirahat. Lah, marah Nabi. Makanya kalimat yang tadi, ya, dia setelah diantar ke tempat apa tadi? Peristirahatan. Waduh, ini enak banget ya. Maka Nabi SAW marah, faqala
Lalu Nabi mengatakan, inna ma yastarihu man ghufira lahu. Allahu Akbar. Betul. Kata Nabi SAW, sesungguhnya yang istirahat itu yang menghadap Allah dalam keadaan diampuni dosanya. Yang istirahat itu seorang hamba yang menghadap Allah wafat dalam keadaan apa Pak Bu? Diampuni dosa. Allahu Akbar. Tapi masalahnya antum ini ngejamin gak? Ya? Atau antum bisa memastikan gak si fulan ketika wafat dosanya udah habis? Pasti gak? Allah. Rasul saja sosok yang ghufira lahu ma taqaddama min danbih wa ma ta'akhkhar. Rasul saja tidak pernah merasa aman, Pak. Rasul. Yang sudah ada jaminan diampuni yang lalu dan akan datang. Gimana Pak Bu? Ceritanya gimana? Innila astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaumin mi'ata marrah. Subhanallah. Aku sesungguhnya senantiasa istighfar dan bertaubat kepada Allah sehari berapa minimal? 100 kali. Sallallahu alaihi wasallam. 100 kali. Dan banyak doa-doa yang dibaca oleh beliau dan diarahkan kepada kita. Ya, bahkan para sahabat kalau duduk bersama Nabi, kata Ibnu Umar, aku menghitung Nabi mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih dalam satu majlis tidak kurang dari 70 kali. Istighfar. Begitu Nabi SAW. Maka Nabi mengajarkan dan Nabi membacakan dan mengajarkan kepada kita lafaz-lafaz istighfar. Di antara istighfar yang tergagah apa Pak? Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani dan seterusnya. Apa namanya itu? Sayyidul istighfar. Kita baca pagi dan petang. Maka ma'asal muslimin, Allahu Akbar. Kalau Nabi saja tidak merasa aman, gimana antum? Mau tenang aja, anak mau diampunin. Ya. Makanya punten Pak. Abah antum mana? Abah antum masih hidup gak? Siapa namanya nih? Masih hidup? Oh jangan ditanya berarti. Abah antum masih hidup gak Pak? Sudah wafat? Almarhum berarti. Almarhum. Almarhum. Itu bahasa di kita yang banyak ya. Dialek di kita almarhum. Apa artinya almarhum? Yang dicintai, yang disayangi. Kalimat ini tendensinya sepertinya kita memastikan si fulan itu almarhum. Bahkan kemarin yang matinya nenggak botol juga almarhum juga. Yang matinya bunuh diri juga almarhum. Yang lebih apa lucu lagi, naudzubillah, mati di atas kekafiran masih almarhum juga. Musibah. Tendensinya adalah memastikan lah. Tidak boleh. Almarhum yang dicintai. Apalagi mohon maaf sebagian saudara kita, semoga antum, kayaknya antum pernah deh dulu. Ya sebelum kenal sunnah ya. Setelah menyolatkan mayit, nanti imam ngajak bersaksi, atasyhaduna anna hadzal mayit khair. Pernah? Pernah jadi imam kayaknya antum. Antum menjadi imam kayaknya. Atau juga pernah teriak-teriak tuh. Atasyhaduna, apakah kalian bersaksi anna hadzal mayit khair? Apakah mayit ini khair? 3 kali tuh. Atasyhadun bersaksi, Allahu Akbar. Lah. Makanya yang dibolehkan dan diamalkan oleh para ulama dari semenjak zaman dahulu, tendensinya bukan menentukan tapi mendoakan rahimahullah. Rahimahullah. Apa artinya? Semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah menyayanginya. Karena kita tidak bisa memastikan. Tidak bisa memastikan si fulan fil jannah atau finnar. Kalau dia mati di atas keislaman. Kalau matinya di atas kekafiran, maka jangan ragu. Punten Pak, antum kalau melewati kuburan non muslim, boleh nggak mengatakan jahanam, boleh nggak? Woi, boleh nggak? Boleh. Tapi jangan keras-keras. Nah, dan itu sunnah Pak. Nabi SAW mengatakan bila kalian melewati kuburan, maka kuburan non muslim kafir, fabashiru binnar. Berikan kabar gembira dia dengan neraka. Boleh, neraka. Tapi jangan keras-keras. Ya, boleh. Ya, karena Allah katakan innal ladzina kafaru
wa matu wa hum kufarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Orang kafir dan mati di atas kekafiran, maka mereka mendapat laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Itu tidak boleh ragu. Tapi muslim, ya, yang dibolehkan kita mendoakan, masyaallah muslimin, Allahu akbar. Maka orang yang bahagia, Bapak Ibu sekalian, Allahu akbar. Siapa sih orang yang bahagia? Siapa orang bahagia, Pak? Orang bahagia yang Allah umumkan dalam Al-Quran. Dan ayatnya antum hafal semuanya. Apa kata Allah? Satu surat Sabi'is, yang kedua surat Wasyamsi. Apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha. Apa qad aflaha? Pasti bahagia. Qad aflaha man dalam surat Wasyabihis Al-A'la, qad aflaha man zakka, qad aflaha man tazakka. Maaf, qad aflaha man tazakka. Apa qad? Qad qamatis shalat, pasti. Aflaha bahagia, menang, gagah, hebat. Qad aflaha man tazakka. Hamba Allah orang yang tazakka, membersihkan diri. Qad aflaha man tazakka. Bahagialah orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Maka bahagialah orang juga yang senantiasa membersihkan jiwanya, tazkiyatun nufus. Bersih. Urusan dunia ini, Pak, bersih itu indah, ya. Masya Allah, lihat masjid ini bersih, rumah antum bersih, ya, badan antum bersih. Innallaha yuhibbut tawwabina, teruskan, wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta orang yang senantiasa tawab, bertaubat, dan senantiasa mutatahhirin, bebersih. Jadi Allah sudah umumkan qad, pasti. Kalau kodnya antum nggak pasti, Pak. Kata Allah kan, Allah kalau ingin sesuatu kun, fayakun. Kalau antum kun nggak yakun yakun. Nah, pasti. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha, pasti bahagia. Orang yang mensucikan dirinya, orang yang membersihkan dirinya, tazkiyatun nufus, pasti bahagia. Ma'asyiral muslimin, ada sebuah analogi yang ini hak, Pak, Bu, jamaah sekalian. Saya ingin tanya kepada semuanya. Pak, Bu, jamaah, jiwa antum itu milik siapa? Ibu milik suami, Bu? Antum milik istri atau milik ayah, milik bunda? Badan antum ini milik siapa? Ayo, teman-teman. Nah, jawabannya sering kita ucapkan, inna lillah. Inna lillah. Sesungguhnya kami milik siapa? Allah. Dan satu saat pemiliknya akan manggil loh, akan ngambil lagi. Wa inna ilaihi raji'un. Analoginya teman-teman semuanya. Ketika berarti ini badan ini apa ini? Amanah, ya. Amanah. Yang Allah titipkan kepada kita. Yang Allah titipkan kepada kita. Amanah, Pak, ini. Allah pinjamkan dan silakan dinikmati. Masya Allah. Ya, dan kita sudah menikmatinya. Kita makan, kita minum, dapat usaha, dapat istri, dapat suami, dapat anak, dapat kehidupan. Jangan bilang nggak ada nikmat loh. Sekarang napas aja kita nggak pakai oksigen, Masya Allah, Pak. Nikmat, alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'da ma amatana. Nikmat. Ya. Kita menikmati kehidupan ini. Oh, tapi ingat bahwasanya tubuh antum itu amanah. Ya. Nah, teman-teman semuanya, ketika Allah amanahkan tubuh ini kepada kita, punten, dalam keadaan bersih apa kotor? Jawab, na'am. Ketika Allah amanahkan tubuh kita
sampai terlahir dari perut umi kita dalam keadaan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir dalam keadaan suci. Makanya qadarullah antum masih hidup ya. Coba kalau Ea mati, insya Allah surga. Ea mati. Dan yang sahih pendapat para ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, bila ada non-muslim, Yahudi, Nasrani, atau yang lainnya non-muslim, Ea mati surga. Yang sahih. Hah? Tahu Ea mati nggak? Nah, dalam keadaan bayi, belum balik, belum paham apa-apa, belum dibawa ke gereja, ke vihara, belum menyembah berhala, masih belum balik, masih suci, apalagi baru bayi merah, lalu wafat, maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, yang sahih masuk surga. Kenapa? Karena pemiliknya mengambil masih dalam keadaan bersih, tidak perlu dibersihkan. Tidak perlu dibersihkan. Ya. Makanya qadarullah antum enggak mati bayi ya. Aduh musibah nih gitu. Ya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, tapi jangan bilang coba aku mati bayi dulu ya. Enggak usah. Karena antum sudah menikmati kehidupan ini. Alhamdulillah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita kebaikan dengan kehidupan ini. Maka kaum muslimin rahimakumullah, nah, suatu saat pemiliknya akan ngambil kembali. Wa inna ilaihi raji'un, kullu nafsin dha'iqatul maut. Masalahnya, aku pinjemin kepada kalian, aku amanahkan jasad ini dalam keadaan bersih, dan balikkan satu saat aku ambil juga dalam keadaan bersih. Oke? Kayak antum lah pinjemin mobil, Masya Allah mobilnya baru, bersih, cingkinclong, balik, gimana Pak balik? Oh Allah sudah kotor, benyok lagi. Nabrak sini, nabrak sana, kira-kira itu marah gak? Waduh musibah nih Pak. Ya, kira-kira begitu Pak. Allahu Akbar. Oleh karena itu ma'asyarul muslimin, tugas utama kita hidup di dunia ini, Allah berikan nikmat yang luar biasa, nikmat kehidupan dengan segala kenikmatannya, tapi Allah kasih warning, jangan sampai kotor. Allah kasih warning, jangan sampai kotor. Ya, sehingga Allah turunkan Rasul, sehingga Allah turunkan kitab, ya, sebagai backlin, pensuci. Allah berikan petunjuk. Lalu kita pun diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memilah ini jalan yang kotor, ini jalan yang baik. Tapi Masya Allah, musibah Pak. Ya, kenyataan yang terjadi, Allahu Akbar, tidak sedikit balik kepada Allah dalam keadaan kotor. Bahkan jangan nuduh orang lain, mungkin na'udzubillah kita pun bisa demikian. Astagfirullah. Ya. Karena memang luar biasa, faktor-faktor yang bisa mengotori kita dahsyat Pak. Ya, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Contoh Pak, faktor internal apa? Allahul musta'an. Ya. Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah. Allah sebut dalam surat Al-Maidah. Allah katakan kulla yastawil khabisu wat thayyib. Allah sudah kasih tahu. Katakan Muhammad bahwa perkara buruk, perkara kotor, dosa dan seterusnya tidak sama dengan thayyib, perkara yang baik. Jadi ada khabis, ada thayyib, bukan Bang Thayyib ya, thayyib. Ya. Khabis artinya buruk, keji, kesesatan, jalan yang hitam, jalan yang sesat. Thayyib, tahu antum thayyib enggak? Thayyib, baik, bagus, lurus, jernih, bersih, bercahaya. Allah katakan enggak sama khabis dengan thayyib. Lalu kata Allah apa? Walau a'jabaka kasratul khabis. Nah ini masalahnya. Qadarullah, Allah sunnatullahkan, Allah tabiatkan kita ini, walau a'jabaka kasratul khabis, lebih suka yang jelek-jelek. Itu satu. Faktor internal bahwasanya manusia lebih suka yang buruk-buruk.
Ada satu perangai namanya ammaratun bisu. Ada nafsu ammar, ada jiwa, ada nafsu. Disebut nafsu ammarah. Dalam surat Yusuf ayat 53, wa ma ubari'u nafsi. Allahu Akbar. Ini Yusuf mengatakan, aku tidak bisa melepaskan diriku dari kesalahan. Kenapa? Inna nafsa la ammaratun bisu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Karena jiwa ini, Allahu Akbar, kalau tidak dibentengi, kalau tidak dipegangi, akan menjulurkan kita yang buruk-buruk. Saya ingin tanya antum, kalau ada cewek cantik lewat, enaknya ngapain? Woi, laki-laki, bohong kalau. Hah? Kalau ada wanita, ya Allah, umurnya misalkan belasan atau puluhan gitu kan. 20, cantik, kemudian maaf buka aurat, cantiknya luar biasa. Coba laki-laki saya ingin tanya, pengennya apa? Melototin apa tunduk pandangan? Jujur. Iya, jujur aja. Ustaz juga ya, kira-kira begitu lagi. Nah, ya, karena jiwa kita ini, na'udzubillah, andai kata tidak dibentengi, dibatasi dengan cahaya Allah, lewat kita. Makanya sensus dunia, Pak Bu jamaah, 2020, 2024, sekarang 2026, sensus dunia Pak, penduduk dunia 7 miliar. Penduduk dunia kurang lebih 7 miliar, sensus 2024 kurang lebih. Hanya 2 miliar yang muslim. Hanya 2 miliar yang muslim. Sisanya, ya antum tahu berapa itu? Ya 2 miliar yang muslim pun Masya Allah. Apakah soleh semuanya Pak? Ada yang toleh bin tolol? Iya. Allahul musta'an. Ya, muslim la ilaha illallah terjerumus kepada kesyirikan, kebid'ahan, maksiat. Ya Allah, ini khamar, ini riba, ini zina, ini dengar musik. Ini tidak menutup aurat. Ya Allah ya Rabb. Ya. Maka ma'asyal muslimin, kenapa? Karena memang tabiat manusia, makanya kata Nabi, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam kondusif melakukan dosa. Disengaja atau tidak, dirasa atau tidak, ya Allah. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam, kullu bani Adam, tabiatnya apa? Khata'. Sangat kondusif melakukan dosa, disengaja atau tidak. Apakah di antara antum ada yang tidak pernah berdosa? Unggal poe cenah Ustaz. Tiap hari gitu. La ilaha illallah. Dosa sama suami, apalagi di saat ini ya Allah. Di zaman sekarang, Allahu Akbar. Di kamar sendirian pun bisa berdosa. Buka apa ini? Setan gepeng. Yang dilihat, yang didengar. La ilaha astagfirullahaladzim. Allahul musta'an. Tidak ada yang selamat kecuali yang Allah rahmati. Jadi bagaimana antum? Allahul musta'an. Lalu kemudian faktor eksternal. Apa faktor eksternal? Faktor eksternalnya banyak. Satu, dunia itu sendiri. Dunia itu sendiri. Ini kita ini tinggal di tempat yang kotor. Allahul musta'an. Tidak ada ahlu dunia semata sepanjang masa kecuali binasa. Ibu, ada yang punya anak namanya Korun, Bu? Nama anak ibu siapa? Korun, Ustaz. Wih, hebat. Ayat. Atau ibu punya suami namanya Fir'aun? Naam, atau antum punya bapak namanya Abu Jahal? Oh, itu pecundang-pecundang, itu bangsawan itu. Tapi kenapa Anda tertawa dengan nama itu? Seakan-akan Anda jijik. Karena mereka ahlu dunia yang dibinasakan oleh Allah SWT. Dunia ini kotor, Pak. Allahul musta'an. Makanya tidak ada satupun ayat atau hadis yang memuji dunia. Bahkan kata Nabi, ad-dunya mal'unah, dunia ini terlaknat, jauh dari rahmat Allah, sekedar dunia illa dzikrullah, kecuali dunia yang isinya zikir kepada Allah, wal alim wal muta'allim, dan orang yang berilmu dan orang yang senantiasa mau nuntut ilmu. Maka di luar dari keterpukuran dunia, ya, dunia yang luar biasa, Pak. Allahul musta'an, memukau. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Allahul musta'an. Mata betul perhiasan, tapi yang menipu. Seakan-akan indah, mengabadikan kita, sehingga yang di otaknya duit.
yang paling perut kenyang, ATM penuh, mobil mewah, harta berlimpah, Allahu Akbar. Mau cara apa? Bodoh amat. Mau korupsi kek, mau riba kek, benar nggak Pak? Mau judi kek, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Makanya Pak Bu, luas dan tidaknya, tinggi dan tidaknya urusan dunia seseorang bukan standar. Bukan standar. Ya, karena dunia ini kotor. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kemudian ada juga faktor eksternal yang lebih dahsyat lagi Pak. Apa itu? Si akang setan, si akang iblis, ifrit, syaitan yang telah berjanji kepada Allah, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Hai Allah, aku dengan keagunganmu aku sesatkan semuanya. Aku akan sesatkan semua. Allahu Akbar. Aku akan datangnya dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan kau wala tajidu aktsarahum syakirin. Kau tidak dapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Ya Allah ya Rabb. Makanya kita diperintahkan a'udzubillah bi kalimatillahi tamat min syarri ma khalaq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul musta'an. Siapa yang bisa melawan syaitan ikhwan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Faktor eksternalnya. Maka la ilaha illallah. Ya, sementara teman-teman semuanya, ya, kita memiliki tanggung jawab balik kepada Allah dalam keadaan bersih. Karena dosa itu noda, Pak. Punten, saya ingin tanya, tapi jangan jawab ya. Betul. Kalau jawab ketahuan soalnya. Ibu-ibu punten dan bapak-bapak, ada yang lagi galau nggak sekarang? Oh, jangan bilang sebenarnya. Ada yang lagi galau nggak? Galau, cemas, takut, tidur kelepak-kelipek, nggak tidur-tidur, minum obat tidur 10, nggak bangun-bangun. Ada yang lagi galau nggak? Subhanallah. Ham wal gham. Ya, ketidaktenangan jiwa, para ulama mengatakan salah satu indikasi ada dosa dalam jiwa antum, dalam diri antum, adanya ketidaktenangan di sini. Bahkan kalau ada belati bisa ditusukin ke tubuhnya. Kalau bisa putus nadinya, saking galaunya, cemas. Ada dosa di situ. Karena dosa itu menghilangkan tumakninah. Apa kata Nabi, Pak Bu? Nawas bin Sam'an. Nawas bin Sam'an satu saat datang kepada Nabi. Lalu langsung ditebak sama Nabi. Apa kata Nabi? Ji'ta tas'alu anil bir wal ism? Qala na'am. Kau datang kepadaku ingin tanya tentang kebaikan dan dan dosa. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan albirru husnul khuluq. Albir, kebaikan itu frame-nya adalah kebaikan akhlak. Baik akhlak dengan Allah maupun akhlak dengan sesama, itu the best. Akhlak dengan Allah tidak pernah syirik, tidak pernah bid'ah. Senantiasa sami'na wa ata'na. Taat dengan mutlak kepada Allah dan baik kepada sesama. Tetangga, istri, suami, anak, Masya Allah. Senyum, ya, senantiasa ingin kebaikan untuk orang lain. Lalu kata Nabi, wal ismu. Adapun dosa, mau tahu kriteria dosa? Wal ismu, dan dosa itu kata mahaka fil qalbi. Sesuatu yang bikin hati kau galau. Hati kau cemas. Hati kau tidak tenang. Yurunu rasa takut. Ya. Haka fil qalb. Wa karita yatali alaihin nas, dan kau tidak suka kalau orang lain tahu mengetahui. Kau tidak suka kalau orang lain tahu engkau melakukannya. Karena pelaku dosa biasanya sembunyi-sembunyi, Pak. Malu kalau ketahuan orang, itu kalau masih ada iman. Ya. Kalau tidak ada iman lebih dahsyat lagi. Karena kata Nabi, setiap dosa masih bisa diampuni selama belum tidak sampai terang-terangan. Ya. Tidak sampai terang. Banyak orang dosa terang-terangan. Allahu Akbar. Ya. Hari ini banyak terang-terangan. Merokok terang-terangan. Dan seterusnya. Ya. Pakai membuka aurat. Allahul musta'an. Terang-terangan. Dosa besar. Buka aurat dosa besar sudah terang-terangan. Nggak ada malu lagi sekarang. Baik, ma'asyarul muslimin. Kata Nabi, dosa itu mahaka fil qalb.
Sesuatu yang bikin jiwa tidak tenang, jiwa galau. Sehingga kata Nabi, innal abda, seorang hamba itu, idza adnaba dzanban, apabila melakukan satu dosa, apapun dosanya, nukitat fi qalbihi naktatun sauda, maka dititikkan dalam hatinya noda hitam. Noda hitam. Maka kalau terus berdosa, terus Pak Bu, jadi hati itu bersih tapi dan sensitif. Ada dosa nempel aja kerasa tuh Pak. Ya, kayak antum ada nyamuk tuh ya, kerasa itu. Hati itu sensitif, dia karena aslinya putih Pak. Ya, sehingga kalau ada dosa bikin dia hitam, dan hitam itulah yang bikin galau. Kalau dia terus berdosa maka terus titik hitam terus sampai kata Allah, kata Nabi SAW, sampai menjadi penutup hatinya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, dalam surat Al-Mutaffifin. Sekali-kali tidak. Kenapa mereka menjadi orang sesat? Karena yang tertutup hati mereka dengan sebab dosa yang mereka lakukan. La ilaha illallah. Ya, maka ma'asyiral muslimin, kemudian tentunya dosa, ya Allah, juga ngundang Pak. Dosa itu ngundang. Ngundang apa? Ngundang segala-galanya. Ngundang malapetaka, ngundang musibah, baik secara pribadi, dan dosa itu berpengaruh pada istri antum, pada anak antum berpengaruh, pada harta antum. Makanya sebagian salaf mengatakan, bila aku berdosa, aku lihat pengaruh dosa itu pada istriku, pada anakku, pada tungganganku. Hilanglah keberkahan. Bahkan dosa juga ngundang. Ngundang apa Pak? Ngundang yaitu malapetaka dan adab di dunia. Lihat surat Al-Ankabut ayat 40. Surat Al-Ankabut ayat berapa? 40. Apa kata Allah? Fakullan, kita sering lihat ya di Indonesia, sering kita lihat nih. Allah musta'an. Apa kata Nabi? Kata Allah, fakullan akhadna bidzanbihi. Semua bencana-bencana yang terjadi kami timpakan sebab dosa mereka. Antum lihat bencana, apa contohnya kata Allah? Faminhum man arsalna alaihim hasiba. Sebagian mereka ada yang kami kirimkan, yaitu angin puting beliung yang keras. Suka dengar di Indonesia ada seperti itu? Ya Allah, mungkin di antum. Ya, sebagian mereka ada yang ditimpa dengan angin puting beliung yang luar biasa. Wa minhum man akhadatu sayhah. Dan sebagian mereka ada yang disambar oleh petir. Sebagian mereka yang disambar dengan petir. Wa minhum man khasafna bil ard. Dan sebagian mereka ada yang kami tenggelamkan di bumi. Apa Pak Bu? Apa? Longsor, apa lagi Pak? Likuitatif, apa lagi Pak? Ditenggelamkan di bumi. Hah? Ketutupan tanah. Wa minhum, dan di antara mereka man aghraqna, ada yang kami tenggelamkan di air. Tsunami, apa? Kapal tenggelam, macam-macam. Banjir bandang. Ya, Allah katakan apa tadi awal? Semua itu disebabkan dosa mereka, ya Allah. Lalu kata Allah, wa ma dzalamahumullah. Allah ketika melakukan itu tidak mendolimi mereka. Allah tidak. Walakin anfusahum yadlimun. Namun sejatinya yang dolim adalah mereka sendiri. Antum yang dolim, Allah enggak dolim. Allah sudah kasih antum akal, Allah sudah kasih antum cahaya, Allah sudah kasih antum pemberi peringatan, para rasul, para ulama, para da'i, tapi jajang wae. Tetap aja. Al-Quran teriak, sunnah teriak, para ulama teriak, dan antum sudah diberikan cahaya oleh Allah, diberikan akal yang sehat, bisa memilah dan memilih. Tapi tetap kita ini tergoda dengan hawa nafsu, syubhat dan syahwat. Allahul musta'an. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ya, oleh karena itu Allahu Akbar. Itu cerita dunia. Makanya Nabi Adam alaihissalam, qadarullah, ya qadarullah, alhamdulillah dengan hikmahnya. Kita kan ada di dunia gara-gara apa nih? Sebab apa nih? Sebab dosa. Ya, LP alam semesta kan ini, kan LP alam semesta ini, perbaikan alam semesta ini. Ya, karena abah kita dulu berdosa. Abah kita berdosa. Ya, dimasukkan ke surga, Allahu Akbar. Beranak pinak sejatinya di surga, qadarullah, diuji sama Allah. Diuji sama Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati. Udah makan semua, fakulu minha haitsu syi'tuma ragadan haitsu syi'tuma. Makan semua senikmat kau. Tapi hiji we ulah.
Satu saja jangan. Wala taqraba, deket aja jangan. Apalagi sampai makan. Wala taqraba hadhihi syajar. Yang terjadi fawaswasa lahum syaitan, si belekok syaitan menggodanya. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Diusirlah dari surga ke dunia. Hanya saja bedanya Adam langsung Allah ajarkan bagaimana bertobat. Dan Adam pun bertobat kepada Allah. Ya, dengan apa ucapannya? Qala, Adam dan Hawa, umi kita mengatakan, Rabbana, dalam surat Al-A'raf ayat 23, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami sungguh telah mendolimi diri kami. Zalamna anfusana wa ilam taghfir lana. Teruskan. Wa tarhamna musibah lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah mendolimi diri kami, ya Rabb. Lihat. Bukan Allah yang mendolimi, kami diri. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana, dan bila kau tidak mengampuni dosa kami dan tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin. Niscaya kami akan menjadi umat manusia yang rugi, baik rugi dunia maupun rugi di akhirat. Ma'asal muslimin Allah, dan ada makhluk yang tidak mau tobat, bahkan dia sombong. Siapa? Iblis, makanya dia dilaknat sampai hari kiamat. Dilaknat sampai hari kiamat karena tidak mau bertobat. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah, dan jangan tanya bahwasanya dosa itulah juga, Bapak Ibu, Allahul Musta'an, yang menghalangi kita bahagia di akhirat. Allahul Musta'an. Ya, Pak Bu tidak bahagia di dunia masih mending Pak. 60-70 tahun dan selesai gitu. Ya, masalahnya perjalanan kita masih panjang. Ada alam pertengahan disebut alam barzakh, wa bainahuma barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada alam kubur, la ilaha illallah. Ya, yang di situ kita bisa selamat dan di situ bisa kita celaka. Nauzubillah. Dan yang lebih dahsyat lagi alam setelah itu, alam akhirat. Ada hisab, ada timbangan amal. Ya, ada penerimaan buku catatan amal kita. Ya, fa amman, kita hafal ayatnya, fa amman saqulat mawazinuhu. Teruskan. Fa huwa fi 'ishatir, siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang Allah ridhoi. Masya Allah. Namun sebaliknya, fa amma man khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan, ya Allah kebaikannya ringan, yang gede apanya? Dosanya. Fa ummuhu, maka tempat kembalinya hawiyah. Apa itu hawiyah? Wa ma adraka ma hiya? Nar. Ya Allah, narun hamiyah. Dan kita akan melewati jembatan kaum muslimin rahimakumullah musta'an di atas Ciliwung. Bukan. Di atas jahanam. Yang lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. La ilah, di bawahnya neraka jahanam yang berkobar-kobar, dan bahkan ada kalalib, ada kail-kail mencabik-cabik kita. La ilaha illallah. Dan itu bukan dusta. Itu hak. Apa yang membuat antum terjerumus? Dosa antum. Apa yang membuat antum selamat? Ketakwaan dan amal soleh antum, Masya Allah. Oleh karena itu teman-teman semuanya, Allahul Musta'an. Ya, sejatinya kita harus mawas diri. Dan tugas utama kita yaitu tadi apa? Bebersih. Apalagi yang sudah mau baliknya, jenggot dah putih semua. Rambut sudah putih. Naam, umur sudah, coba yang 40 ke atas. Saya pertama kali ngacung. Kayaknya hampir semua deh 40 ke atas nih. Allahul Musta'an. Ya. Yang 40 ke atas itu umur peringatan, yang sisa lebih sedikit daripada yang sudah. Allahul Musta'an. Makanya para salaf dahulu kalau sudah 40 tahun sudah mulai nyetir ke kanan, Pak. Ya. Nah, jangan ke kiri terus. Sudah mulai fokus, Pak. Kenapa? Karena yang tersisa tinggal sedikit. Kata Nabi, umur umatku 60-70. Emang ente nyampe 70? Ya Allah, katakan 70, 40, tinggal 30 tahun lagi Pak. Mati juga. Apalagi umur 60 tahun. Mohon maaf, ada yang sudah 60 tahun. Saya sih belum kayaknya. 60. Loh. Sebagian kita sudah 60. Apa kata Nabi? Dengarkan Pak, ada hadis. Innallaha a'dara rirajulin hatta balagha 60 sana. Allah berikan udzur kepada seseorang. Allah berikan udzur kepada seorang di atas dosanya sampai umur 60 tahun. Maksudnya apa? Kalau 60 tahun masih main judi, 60 tahun masih tidak pakai jilbab, 60 tahun masih syirik, masih bid'ah, masih maksiat,
biasanya kesorean nggak balik. Dan itu biasanya. Ya, awalam nu'ammirkum ma tadarqa fi man tadar. Bukankah sudah aku kasih umur yang panjang? Belum juga mau ingat sama Allah? Ya, kayak antum masih di jam 6 masih di sawah. Jam 6 masih di ladang, biasanya baliknya udah gelap. Kesorean. Alhamdulillah, semoga insya Allah, makanya umur itu ada umur yaitu muda, ada umur peringatan itu 40 ke atas. Dan umur senja yaitu 60. Walaupun tentunya Pak, ya, secara statistik dan ada secara statistik, ada secara personal. Kalau secara personal, saya dan Anda sama-sama. Kapan mati? Hah? 50-50 kita. Mungkin saya dulu, mungkin Bapak dulu, benar gak? Kalau saya secara personal, tapi secara statistik biasanya yang tua lebih duluan. Ya, secara statistik yang tua lebih duluan. Ya, yang muda biasanya belakangan gitu ya. Tapi secara personal wallahu alam, entah saya dulu atau Anda dulu, wallahu alam. Yang pasti kita harus mawas diri. La ilaha illallah. Ya, berarti pertanyaannya berapa tersisa umur antum? Maka ma'asyarul muslimin, yuk kita muhasabah. Muhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Ya, banyaklah merenung dosa-dosa sehingga kita ucapkan seperti yang diucapkan oleh Adam, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, maka ma'asyarul muslimin, sekali lagi, orang yang bahagia adalah orang yang hidup ya berusaha bersih dari dosa. Dan orang yang bahagia orang yang pulang kepada Allah dalam keadaan bersih. Sehingga Allah tidak perlu lagi yaitu membersihkan kita. Ya, karena ma'asyarul muslimin, kita judulnya ada dua nih. Klasifikasinya ada dua. Pertama, ada orang mati membawa dosa yang mustahil dibersihkan abadan. Dosa apa namanya itu? Kekafiran. Dosa kekafiran, kekufuran, kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mungkin mengampuni dosa syirik. Dosa selain syirik masih Allah mungkin bisa ampuni. Ya Allah, ya. Makanya pesan Allah apa, Bu, Pak? Wala tamutunna illa wa antum. Jangan pada mati kalian kecuali dalam keadaan Islam. Islam di atas tauhid tentunya. Ya. Nah, karena Muslim pun tidak jauh dari tidak mungkin tidak mesti terhindar dari kesyirikan. Baik. Yang kedua, ma'asyarul muslimin, mati dalam keadaan Islam. Mati datang kafir, kesyirikan, ya. Apalagi syirik yang jelas dia bukan muslim, ya, maka itu sudah tidak lagi ada harapan sama sekali. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir baik dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani wal musyrikin dan orang musyrik. Maaf, Hindunya, Budanya, Konghucunya dan seterusnya fi nari jahannam. Masih ragu? Fi nari jahannam. Khalidina fiha ulaika hum syarrul, mereka kekal dan mereka manusia terburuk di alam semesta ini. Makanya jangan pernah bangga dengan orang kafir. Walaupun itu bos antum. Walaupun itu tetangga antum yang baik. Tapi kalau dia kafir, no, abadan. Kita dakwahi mereka untuk masuk Islam. Aslim taslam, begitu surat Nabi kepada Heraklius. Masuklah kau ke dalam Islam, kau akan selamat. Ya. Nah, kemudian kaum muslimin, ada yang mati dalam keadaan Islam. Pertanyaannya, apakah setiap yang mati dalam keadaan Islam selamat dari neraka? Pertanyaan kedua, apakah yang mati dalam Islam pasti masuk surga? Berpendapat ulama Utsman bin Affan. Nah, maka kaum muslimin, setiap yang wafat di atas Islam masih meyakini la ilaha illallah pasti masuk surga. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga illa nafsun muslimah, kecuali jiwa yang muslim. Tetapi tidak ada jaminan untuk tidak masuk neraka. Makanya masuk surga itu ada terbagi tiga. Pertama, masuk surga, ya Allah semoga ana duluan nih. Dan antum juga. Tanpa hisab, tanpa azab. Allah. Belum. Nggak ditanya. Wis. Ini saking bersihnya. Caranya mudah. Kata ulama, murnikan tauhid. Murnikan tauhid dengan apa? Tasfiyatuhu, memurnikannya minasyirki wal bid'ati wal ma'asi.
antum bersih dari syirik, dari bid'ah, dan dari maksiat. Blos. Aduh, Ustaz ana dulu pelaku bid'ah. Ya sudah, itu kan baheula. Ustaz ana dulu suka syirik. Ya sudah, itu dulu. Makanya kita akan sebutkan nanti. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masuk surga tapi dihisab dulu. Tapi tidak diadab. Dihisab tapi tidak diadab. Dihisab, diaudit oleh Allah. Ditanya seluruh amalnya, la tus'alunna 'anin na'im. Nikmat-nikmatnya juga akan ditanya. Ya, dan semua amalan kita ditanya. Namun hisabnya disebut hisaban apa? Yasira. Hisab yang mudah. Suruh ngaku saja. Kau pernah ini ke? Enggak, gitu. Suruh ngakuin dosa-dosa. Lalu kata Allah, laqad satartuha laka fid dunya. Aku telah tutupi aibmu di dunia, wasatatu lakal yaum. Hari ini aku tutup juga aibmu, maka dimasukkan ke surga. Tapi kau sudah deg-degan, sudah dihakimi oleh alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kita ini dipanggil ke Mahkamah Agung aja deg-degan ya. Walaupun akhirnya antum bebas, tapi kan deg-degan juga tuh. Walaupun akhirnya bebas. Itu yang kedua. Ketiga, ma'asyarul muslimin, la ilallah. Yaitu orang muslim yang masuk surga tapi melalui hisab dan azab. Allahul musta'an. Makanya mereka digelari jahannamiyun. Ya, ahlu tauhid yang jahannamiyun. Siapa mereka? Mereka mati datang keislaman namun memiliki noda-noda yang besar. Bisa noda syirik. Ya, karena syubhat ya. Ada syirik ini ada dua, Pak. Ada syirik karena memang meyakini kesyirikan dan dia kufur dengan Allah dengan sengaja dan ilmu, maka itu kafir. Tapi keumuman masyarakat kita, keumuman saudara kita, ya, naam, yang kedua. Mereka melakukan syirik, namun mereka tidak sadar itu syirik. Bahkan tidak sedikit menganggap kesyirikan itu bagian dari agama. Apa? Wisata, gereja apa religi? Wisatanya disebut religi. Mereka anggap itu agama, keliling sana, keliling sini. Datang kuburan ini, kuburan sana, bahkan nyambat-nyambat di sana. Masya Allah. Kalau mereka suruh tobat apaan? Aku lagi melakukan ketaatan. Mereka anggap itu sebuah amalan religi, amalan agama, syubhat yang kuat. Makanya tidak berani kita kafirkan. Walaupun mereka terancam, na'udzubillah. Ya, karena mereka melakukan kesyirikan. Betapa banyak orang pakai jimat, Pak, dalamnya la ilaha illallah dibolak-balik. Iya. Bahkan nyembelih kambing, nyembelih kerbau di laut sana, bawa kerbaunya sambil mengucapkan la ilaha illallah. Bawa kerbau. Saya pernah lihat tuh, bawa kerbau la ilaha illallah, lalu setelah disembelih lalu lemparkan kepalanya ke laut. Syubhat yang kuat. Syirik, bid'ah jangan tanya lagi. Apalagi bid'ah, pelakunya adalah menganggap dirinya melakukan agama. Dan juga maksiat, ya Allah, apalagi zaman sekarang la ilaha illallah, luar biasa, Pak. Dibuka oleh Allah pintu-pintu maksiat. Allahul musta'an. Sampai saya bilang tadi, antum di kamar sendirian, antum bisa maksiat. Setiap hari antum bisa maksiat. La ilaha illallah. Ya, dosa-dosa besar dari syahwat-syahwat yang kita lakukan. Ini peminum khamar, ini musik, ini tidak nutup aurat, ini riba, ini judi. Ya, itu zina, la ilaha illallah. Bahkan memandang yang haram. Ya, video-video haram, foto-foto haram dan seterusnya, la ilaha illallah. Siapa yang selamat hari ini? Maka ma'asyarul muslimin, kalau tidak ada ampunan Allah, maka mereka masuk kategori yang ketiga, yaitu masuk surga namun dihisab lalu diazab. Astagfirullah. Makanya Pak Bu kalau minta surga, mintanya yang pertama kali apa? Allahumma inni as'alukal jannah bighairi hisabin wal adab. Ya, ya Allah, aku minta kepada surga tanpa hisab, tanpa adab. Itu minta yang pertama. Lalu baru itu turun dikit. Allahumma hasibni hisaban yasir. Ya Allah, kalaupun aku harus dihisab, maka hisablah dengan hisab yang mudah. Kalaupun harus dihisab. Tapi kalau bisa jangan sih. Kalau bisa jangan. Allahumma inni as'alukal jannata bighairi hisabin wala adab. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, judul kita, ini muqaddimah nih, baru muqaddimah nih. Ya. Allahul musta'an ya. Baru muqaddimah nih ya. Judul kita kaum muslimin rahimakumullah yaitu 10 sebab penggugur dosa. Allahul musta'an. Ya, 10 sebab yaitu penggugur dosa. Naam.
Pembahasan ini saya ambil dari perkataan Al-Imam Ibnu Taimiyah. Dari kitabnya Al-Iman dan kitabnya Majmu' Fatawa jilid 7 halaman 487 sampai 500. Baik. Jadi pembahasan ini saya ambil dari yaitu perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Baik, bismillah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala yang sayang kepada kita. Pak Bu jamaah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Makanya kita harus bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Saya ingin tanya, Allah ini ingin antum masuk surga apa neraka? Nah ini ingin antum masuk surga, bahkan dipaksa supaya masuk surga. Haram neraka buat antum. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Makanya Allah begitu sayang kepada kita. Sifatnya apa? Rahim. Apalagi Pak? Ghafur. Apalagi Pak? Tawwab. Allahu Akbar. Ya. Sampai suatu saat Nabi SAW memberikan sebuah gambaran. Ya. Suatu saat Nabi membawa para tawanan perang. Lalu tiba-tiba ada satu tawanan perang dari kalangan wanita. Dalam keadaan dia menangis. Karena kehilangan anaknya masih kecil. Lalu subhanallah dia cari di tengah tawanan itu barangkali ada anaknya yang masih hidup. Masih kecil, masih bayi. Ternyata dia dapatkan teman-teman semuanya. Dia dapatkan ya anak dia. Lalu dia dekat dengan penuh kasih sayang. Dia susui, dia nangis. Lalu kata Nabi kepada para sahabat. Ya, Atara anha ya tarmi awaladaha finna. Apakah kalian berpendapat wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Maksudnya ketika sudah dia dapatkan kasih, apakah kalian berpendapat wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Qala la ya Rasulullah. Tidak mungkin Rasulullah. Dia cari tadi dengan nangis dan ketika dia dapatkan dia dekat dengan kasih sayang. Lalu apa kata Nabi? Nabi ingin membuat sebuah gambar. Lallahu, sungguh Allah arhamu bi ibadihi, sangat rahim kepada hambanya min hadhihi bawaladiha. Sangat rahim, sayang kepada hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Allah rahim, Masya Allah. Makanya Pak Bu, mungkin gak Pak ada yang tidak pernah sujud masuk surga? Ada gak? Mungkin gak? Woi, mungkin gak? Ada yang gak pernah sujud masuk surga? Mungkin gak? Sangat mungkin dengan kasih sayang Allah. Pak Bu, ada orang kafir 60 tahun. Kafir 60 tahun. Sehari sebelum wafat dia tobat dan diucapkan la ilaha illallah, setelah itu mati. Masuk surga benar. Dan itu terjadi zaman Nabi SAW. Ada orang musyrik Pak yang memusuhi Nabi di perang Uhud. Ya, menjelang perang Uhud terpanggil imannya, muncul keimanannya. Akhirnya dia datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku ingin ikut jihad bersamamu. Masuk Islam dulu apa jihad? Kata Nabi, masuk Islam dulu nanti baru jihad. Ya, akhirnya dia masuk Islam, lalu dia langsung ya karena dengar tentang jihad, bagaimana keutamaannya, masuk ke medan perang, ceger dia terbunuh. Sambil tersenyum Nabi mengatakan subhanallah dakhalal jannah wa lam yasjud lillahi sajdah. Kata Nabi subhanallah masuk surga tidak pernah sujud sekalipun. Mungkin rahim Allah SWT. Allah membuka tangan taubatnya, pintu taubatnya. Ya. Bagi yang mau bertobat kepada Allah SWT. Nah, maka di sini teman-teman semuanya, Syekhul Islam rahimahullah sebetulnya perkataan ini ingin membantah sebetulnya. Membantah bahwasanya sebagian mengatakan bahwa pintu tobat itu jalan penghapus dosa itu hanya satu pintu, yaitu pintu tobat. Tidak ada pintu yang lain. Maka sebetulnya ya beliau ingin membantah perkataan itu ya, bahwasanya dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah, Allah yang Maha Rahim menyediakan bagi kita kesempatan-kesempatan menghapus dosa. Ya, menghapus dosa dengan jalan-jalan yang disebutkan oleh beliau itu. Beliau katakan, qaddalat nususul kitabi was sunnah, kata beliau. Sungguh telah datang nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah. Qaddalat nususul kitabi was sunnah. Ala anna uqubatud dzunub. Ya. Bahwasanya dosa itu atau akibat dosa itu tazulu anil abdi, bisa hilang dari seorang hamba. Dosa itu bisa terangkat, bisa terhapus dari seorang hamba ya binahwi asrati asbab, dengan kurang lebih 10 sebab. 10 sebab. Maka barangkali punten dicatat aja dulu. Ya, 10 sebab tersebut nanti kita jelaskan secara singkat karena sebab-sebab ini insya Allah sesuatu yang wadih bagi kita semua. Oke, sekali lagi kata beliau bahwasanya telah dari Al-Quran dan Sunnah
telah mengabarkan bahwasanya dosa itu bisa terhapus dari seorang hamba dengan kurang lebih yaitu 10 sebab. Binahwi asrati asbab. Yang pertama, ahaduha, yang pertama dicatat dulu. At-taubah wa hadha muttafaqun alaihi bainal muslimin. Satu, yaitu taubat, dan ini kesepakatan seluruh kaum muslimin. Tidak ada yang berselisih. Taubat. At-taubah. Catat dulu ya. Yang kedua, yaitu al-istighfar. Apa Pak Bu? Al-istighfar. Itu banyak istighfar. Ya. Naam, banyak istighfar. Yang ketiga, pintu-pintu dosa yang ketiga, al-hasanat al-mahiyah. Pintu dosa yang ketiga itu amalan-amalan soleh. Ya. Amalan-amalan soleh yang kita lakukan yang bisa menghapus dosa. Amalan-amalan al-hasanat, perbuatan-perbuatan soleh, perbuatan-perbuatan kebaikan. Yang keberapa Bu Pak? Yang keempat, doaul mu'minina lil mu'min. Doa orang yang beriman kepada orang yang beriman. Maksudnya doa hamba Allah kepada kita. Doa orang lain ke kita. Doa orang lain, orang yang beriman kepada kita. Doaul mu'minin, ya doa orang beriman kepada yang beriman. Ya, maksudnya doa orang lain. Ada yang mendoakan kita Pak. Ada yang mendoakan kita. Allah maghfir lahu warhamhu. Ya, nanti kita jelaskan. Yang keberapa Pak Bu? Yang kelima, yaitu mayudalahu min sawabil a'mal salihah. Apa yang dihadiahkan oleh orang lain dari amal saleh kepada kita sepeninggalan kita. Apa yang dihadiahkan orang lain dari amal saleh kepada kita sepeninggalan kita. Hadiah amal soleh gitu aja, apa namanya? Singkatnya, hadiah amal soleh ya kepada kita sepeninggalan kita. Ada orang kasih hadiah kita amal soleh. Nanti kita jelaskan ya. Ya, selanjutnya yang keenam, syafaatun nabi wasairu syufa'a yaumil qiyamah, yaitu di antara penghapus dosa adalah syafaatnya Rasulullah dan para pemberi syafaat yang lainnya di hari kiamat. Syafaat Rasulullah dan ya para pemberi syafaat lainnya di hari kiamat. Ya, para malaikat, para sahabat, orang-orang soleh, guru kita, ibu kita, anak kita bisa memberikan syafaat. Nanti akan kita jelaskan ya. Yang keberapa Bu? Yang ketujuh, al-masaib, itu musibah-musibah yang mengena kita. Allati yukaffirullah bihal khataya fid dunya. Yang bisa menghapuskan dosa kita di dunia. Musibah-musibah yang menimpa antum. Sakit, ya, nanti kita musibah-musibah yang menimpa kita itu juga sebagai penghapus dosa. Yang keberapa Bu? Yang kedelapan, ma yahsul fil qabr, apa-apa yang terjadi di kuburan, bahkan dari sebelum kuburan, yaitu dari yang terjadi yang sekitar kematian dan di kuburan, seperti apa? Sakaratul maut, fitnatul kubur, pertanyaan mungkar dan nakir, doget. Tahu doget? Himpitan. Semua kita akan himpit nanti Pak. Ketika dimasukkan kuburan akan menghimpit. Kuburan itu akan menyempit, menghimpit kita di dogtoh. Ya, warau'ah, dan rasa takut yang ada di kuburan itu semuanya penghapus dosa bagi mukmin. Sekali lagi, ya, apa-apa yang terjadi tentang kematian dan kuburan, dari sakaratul maut, fitnatul kubur, ya, termasuk himpitan alam kubur, ya, dan rasa takut yang ada di alam kubur. Nanti kita pasti ketemu siapa Pak namanya Pak Bu? Mungkar dan nakir. Allah, ngelihat wajahnya aja, waduh, ya, suaranya gemetar, menggelegar, ya. Taib, yang keberapa? Yang kesembilan, ahwalu yaumil qiyamati wa qurbiha wa syada'idiha, yaitu ya huru-hara hari kiamat. Huru-hara hari kiamat dan apa yang terjadi dan kesulitan yang terjadi setelahnya. Nanti akan ada hisab, akan menunggu di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, matahari didekatkan. Itu bagi mukmin sebagai penggugur dosa. Dan yang terakhir, kaum muslimin rahimakumullah, yaitu yang terakhir ya, rahmatullahi wa afihi bila sababin minal abad. Ya, seseorang mendapatkan rahmat dan ampunan Allah tanpa sebab. Tiba-tiba Allah mengampuni dia, memaafkan dia. Ya Allah, semau Allah. Ya,
Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mampu mengampuni siapapun. Ya, bagi yang Allah kehendaki. Yaitu, kaum muslimin rahimakumullah. Itulah sebab, coba diulangi yang pertama apa Pak Buca? Yang pertama itu taubat, ya. Yang pertama adalah taubat. Yang kedua apa? Yaitu kita beristighfar. Yang ketiga apa? Amalan saleh. Kemudian doa orang beriman. Ya, doa orang beriman. Selanjutnya apa? Hadiah amal saleh untuk kita. Kenapa apa? Syafaatun Nabi. Masya Allah. Dan syafaat orang-orang yang memberikan syafaat kepada kita. Apalagi ya, musibah yang menimpa kita. Musibah yang menimpa kita. Kemudian yang ke-8 apa? Apa yang terjadi di kuburan. Yang ke-9 apa yang terjadi hari kiamat. Dan yang ke-10 ampunan dan pemaafan Allah kepada innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kaum muslimin rahimakumullah. Sedikit mungkin kita ulas ya. Pertama, kaum muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Ya. Sebab yang paling gagah, dan ini sepakat kata Ibnu Taimiyah tadi, ya. Dan ini sepakat yaitu Allahu akbar. Allah memiliki sifat tawwab. Menerima taubat. Menerima taubat. Makanya ada sebuah ayat Pak dalam surat Az-Zumar 53 sampai 54. Ayat ini ayat harapan bagi kita. Mungkin sebagian kita curhat, Ustaz, aku dulu. Bahkan sampai sekarang mungkin. Ya. Aku dulu pelaku syirik, pelaku bid'ah, aku dulu Ustaz. Taib, alhamdulillah, lihat Pak Bu dalam surat Az-Zumar ayat 100, ayat 53 54, apa kata Allah? Kul, katakan Muhammad. Ya ibadiyalladzina asrafu. Kul ya ibadiyalladzina, katakan Muhammad, ya ibadi, hai hamba-hambaku. Allah masih katakan hambanya. Hamba yang mana nih? Yang soleh? La. Alladzina asrafu ala anfusihim. Yang telah melampaui batas pada dirinya. Sudah lebay. Sudah melampaui batas. Batasan-batasan Allah. Syirik dilakukan, bid'ah dilabrak. Maksiat luar biasa. Bahkan tidak pernah kenal Allah. Maka katakan kepada hambaku yang telah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Allahu akbar. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Kita harus ada roja, ada harapan. Ya. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah mampu menghapuskan seluruh dosa. Allah mampu menghapuskan seluruh dosa. Ya. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena dia Allah zat yang memiliki sifat dan nama Ghafur. Apa Ghafur? Sangat banyak mengampuni. Ghafur, Allahu akbar. Selama hayat di kandung badan, belum sampai tenggorokan, dan selama matahari muncul dari timur, belum muncul dari barat. Ayo antum dosa apa? Jangan putus asa. Dengan syarat apa? Wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kepada Allah. At-taubah wal inabah artinya al-i'adah, yaitu kembali kepada Allah, kembali ke jalan Allah, kembali kepada perkara yang diridhai Allah. Dulu jalannya tersesat, sekarang kembali ke jalan yang hak, yang benar. Yang penting wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, dan berserah dirilah kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan, sami'na wa ta'na. Kemarin kita sami'na wa asayna. Apa yang Allah larang, sami'na wa ata'na. Ya, min qabli ayatiyakumul adabu wal summa la tunsarun. Segeralah kembali kepada Allah dan berserah dirilah sebelum datangnya yaitu adab dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Maka tidak boleh putus asa ya. Jangan pernah ada putus asa. Ustaz, ana pelaku dosa, Ustaz. Hari ini pun ana berdosa, jangan putus asa. Ya. Sehingga kata Allah, lihat dalam surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah ajak kita, Masya Allah. Anda masih dikatakan beriman kok. Ya? Anda masih, ini menandakan ya ayyuhalladzina amanu, menandakan orang beriman pun tidak luput dari dosa. Makanya dipanggil sama Allah. Dengan panggilan indah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Bertobatlah kepada Allah taubatan nasuha, dengan sebenar-benar taubat.
Apa Pak? Syarat sebenar-benar taubat ada 3. Ada yang tahu? Saya kasih buku. Apa kriteria sebenar-benar taubat? Acung tangan juga, jangan demo. Ibu silakan, ada yang bisa? Panitia silakan tunjuk. Acung tangan. Ada? Apa dikatakan taubatan nasuha? Baik, silakan Pak yang di belakang. Ada berapa Pak? Ada 3, bagus. Yang pertama, mengakui dosa-dosanya. Yang kedua, menyesal dan tidak melakukan lagi. Yang ketiga, ayo, Masya Allah, teman-teman. Nah, ya. Yang pertama an-nadam, sedih, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, sedih. Ya, menyesal dan sedih. Ya. Yang pertama apa, Pak? An-nadam, bersedih, astagfirullah, astagfirullah, sedih. Ya, menyesal dan penuh kesedihan. Yang kedua yaitu al-iqla', mencopot. Mencopot. Apa dosa antum copot semua, astagfirullah. Dosa anak A, B, dan C dicopot semua, segera dicopot. Bersedih lalu dia copot. Baik dosa syirik, dosa bid'ah, atau dosa maksiat-maksiat. Yang ketiga, al-azm, bertekad kuat tidak akan balik. Bertekad kuat tidak akan balik. Oke? Maka inilah syarat taubat. Hijrah dari amal soleh, amal buruk kepada amal soleh. Dia tinggalkan totality. Ya, maka itu syaratnya, yaitu bersedih, menyesal, ya Allah, astagfirullah, menangis. Yang kedua dia berazam kuat, yang kedua ikhlas, dia copot semua. Ya, atribut-atribut dosa, perbuatan-perbuatan dosa atau keyakinan dosa. Yang ketiga apa? Yaitu dia berazam kuat untuk tidak balik. Ustadz, anak sudah tobat, tapi tahun setelahnya balik lagi. Ya tobat lagi. Nah, selama tidak dijadwal. Anak tahun ini tobat, nanti biasanya setelah Ramadan gini lagi deh. Lah. Selama tidak dijadwal, tobat lagi. Tobat lagi. Dan seterusnya sampai wafat, tobat lagi. Karena tadi karakter manusia, kullu bani Adam, sudah tobat pun tidak mesti, kadang-kadang masih tergoda lagi. Tobat lagi. Ya, maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kata Allah, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Ini satu Pak. Semoga Allah menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kalian, wa yudkhilakum jannatin tajri tahtal anhar. Dan Allah masukkan ke dalam surga yang mengalir bawahnya sungai, ya. Naam, dan mereka mendapatkan cahaya dan seterusnya, ya. Lalu mengatakan Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakanlah cahaya kami, waghfir lana innaka anta kullu syai'in qadir, dan ampuni kami, ya. Maka ma'asyal muslimin, ya, tadi subhanallah, Allah Maha Rahim. Kendati pun antum qadarullah, sudah tobat ustaz dulu tapi balik lagi. Tobat lagi dan seterusnya begitu. Karena tidak mesti setelah tobat pun tidak tergoda lagi, mungkin tergoda lagi. Maka kita tobat dan Allah sangat mudah. Allahu Akbar, ya. Kita minta maaf sama seseorang lebih sulit daripada sama Allah. Ya, kita bertobat kepada Allah sambil tiduran, sambil bawa motor, astagfirullah wa atubu ilaih. Betul-betul dari hati kita diterima enggak? Diterima enggak? Diterima. Tapi coba minta maaf sama tetangga, marahnya luar biasa. Mas, minta maaf ya sambil bawa motor. Lu apa lu gitu. Susah, enggak bisa. Kepada Allah lebih mudah kita. Maka yang pertama bertaubat, ya. Yang kedua kaum muslimin, Allahu Akbar. Dan ini akan menjadi safety. Ya, yaitu al-istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Dengan kita menghadirkan makna istighfar. Apa istighfar? Talabul maghfirah. Ya, minta diampuni. Ikhwani fillah, al-istighfar secara bahasa dari kalimat mighfar. Mighfar itu tahu tidak? Kalau orang dulu Rasulullah dan para sahabat atau orang dulu perang itu pakai penutup helm. Penutup apa namanya? Kepala dari baju besi. Penutup kepala dari baju besi itu namanya mighfar. Apa fungsinya? Satu menutupi, yang kedua melindungi. Ya, satu menutupi, yang kedua melindungi. Maka oleh karena itu Allah upaya kita meminta ampun kepada Allah disebut istighfar. Apa fungsinya? Satu, yaitu menutupi kita dari, ya,
Yang pertama yaitu menutupi kita dari aib dunia dan akhirat. Kita ingin melakukan dosa diampuni dan ditutup aibnya. Ya. Karena kita takut aib kita terkuak. Yang kedua yaitu melindungi kita dari dampak buruk dari perbuatan dosa itu. Maka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, Ustaz, apa bedanya tobat dengan istighfar? Istighfar ini kaum muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, sebagai muqaddimah taubat. Muqaddimah taubat dan sebagai rem, minimal sebagai rem. Sebagai rem, ya, sehingga ada nggak orang yang dosa lalu masih istighfar? Ada nggak? Dia melakukan dosa, ya, misalkan dia maaf ya, dia masih bisnis riba misalkan. Dia tahu itu haram. Tapi masih tapi dia terus istighfar, astagfirullah. Ya, ngelihat cewek, astagfirullah. Itu masih mending, Pak. Masih mending daripada tidak ada yang tidak istighfar sama sekali. Ya, agar ditutup aibnya dan agar dilindungi dari yaitu akibat keburukannya. Ya, maka oleh karena itu subhanallah, istighfar ini muqaddimah taubat. Oleh karena itu insyaallah semakin banyak istighfar semakin antum terjaga. Semakin banyak beristighfar semakin antum terjaga. Makanya ma'asyiral muslimin, lihat dalam sebuah hadis, ya, Nabi SAW dari jalan Abu Hurairah, kata Nabi, adnaba adanbi abdun danban, ada seorang hamba melakukan dosa, faqala Allahumma ighfirli danbi, ya Allah ampuni dosaku. Dia bilang astagfirullah, maghfirli danbi. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah jawab, adnaba abdi danban, hambaku melakukan dosa, fa'alima annahu rabban yaghfiru dzanb, dan dia pun yakin dia yakin punya Rabb yang mengampuni dosa, wa yaqu bidzanbi, dan akan menghukumnya karena dosanya. Summa ada fa'adnaba, lalu dia beristighfar, lalu dia kembali lagi. Maksudnya aku ampuni. Ternyata dia kembali lagi melakukan dosa. Ay Rabb ighfirli dzanbi, lalu dia mengatakan, ya Allah ampuni dosaku. Maka aku ampuni lagi dosanya. Ya, artinya bahwasanya ketika kita istighfar maka insya Allah itu bagian daripada jalan, ya, jalan yaitu diampuni dosa kita. Dan kalau masih istighfar, masih ingat sama Allah SWT. Dan istighfar nanti jadi rem. Ya, maka minimal Pak Bu, minimal banyak istighfar. Ya, kalau tobat itu sudah totality. Tobat sudah totality. Kalau istighfar kadang, ya, masih melakukan dosa tapi masih juga dia pun sambil melakukan istighfar. Ya, maka kaum muslimin, namun tentunya istighfar yang sempurna, apa kata Nabi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Istighfar yang disandingkan dengan tobat itu istighfar yang sempurna. Ya, minimal kita melakukan istighfar. Dan ma'asyul muslimin, Allahu akbar, ya, dan ini sangat mudah. Makanya kata Nabi, bahagialah seseorang nanti di hari kiamat, di buku catatan kebaikannya banyak istighfar, ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Allah dalam surat Nuh, faqultu, aku katakan, istaghfiru rabbakum, banyaklah kalian beristighfar kepada Allah, innahu kana ghaffara, Allah Maha Pengampun, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka langit pun akan menurunkan hujannya dengan deras, wa yumdidkum bi amwalin, Allah akan luaskan harta kalian, wa banina, dan anak-anak kalian, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, Allah akan berikan kalian itu kebun-kebun yang rindang dan sungai-sungai yang mengalir. Maksudnya apa? Istighfar pun bisa membawa kebaikan. Maka Pak Bu jamaah, subhanallah, minimal banyak istighfar. Rasulullah berapa kali sehari? Tidak kurang dari 100 kali. Tidak kurang 100 kali. Dan waktu istighfar yang paling gagah kapan? Waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Allah memuji. Wal mustaghfirina bil ashar. Mereka yang banyak beristighfar di waktu sahur. Ya, maka Bu, Pak, jamaah sekalian, jadi setiap taubat pasti istighfar, tapi tidak mesti setiap istighfar taubat. Yang paling gagah adalah istighfar yang dibarengi dengan taubat. Tapi ya sudah, minimal ada istighfar, astagfirullah, tapi jangan sengaja. Ya, tapi minimal ada istighfar. Selanjutnya yang keberapa? Yang ketiga yaitu al-hasanatul mahiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada suatu cerita, ya, yaitu seorang sahabat Nabi sebelum masuk masjid dia sempat megang perempuan. Megang doang, nggak sampai zina. Noel gitu ya. Atau nyuilin awewe, nyuilin wanita.
Ya, dia megang wanita. Lalu dia datang kepada Nabi dan menemukan Nabi dalam keadaan sholat berjamaah. Dia pun ikut sholat berjamaah. Setelah sholat dia datang ke Nabi, ya Rasulullah, aqim alaiya had. Rasulullah tegakkan kepadaku hukum Allah. Ya, dia pahamnya ya megang wanita itu diranjam, dicambuk, ya ya dicambuk atau diranjam. Tegakkan kepadaku had ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, ya, lalu kata Nabi SAW, bukankah engkau tadi telah melakukan sholat bersamaku? Maka turunlah ayat dalam surat Al-Hud, ayat 114, wa aqimus salat, dan tegakkanlah salat tarafayin nahari wa zulafam minal lail, di dua ujung siang, itu duhur dan asar dan maghribnya di tengah siang hari, wa zulafam minal lail, dan di malam hari itu maghrib dan isya. Ya, lalu kata Allah, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu bisa menghapus dosa. Subhanallah, Pak Bu Jamaah. Makanya ada hadis kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsu makun. Takwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamuha. Ya, ikutkanlah setelah melakukan keburukan dengan melakukan kebaikan, maka niscaya akan menghapusnya. Ya, dan begitulah kita. Dulu apa tuh? Dulu Ustadz ana syirik, ya sudah diganti dengan tauhid. Dulu ana sering meninggalkan sholat bahkan berjamaah, ya sudah diganti dengan kebaikan. Ya, dulu ana suka melakukan perbuatan dosa, ya bid'ah, ya sudah ganti dengan sunnah. Ya, dan diganti dengan ketaatan. Ketaatan itu Pak, ketika kita lakukan itu menjadi sebab penghapus dosa. Makanya kemarin kita puasa apa? Ramadan. Apa kata Allah? Man shoma Ramadhana. Siapa yang puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min, diampuni dosa yang telah lalu. Man qama Ramadhana, siapa yang yaitu puasa di bulan salat malamnya. Salat malam di Lailatul Qadar, diampuni dosa yang telah lalu. Lalu kata Nabi SAW, al-umratu ilal umrati, dari satu umrah ke umrah yang lain. Kafaratun lima bainahuma, sebagai penghapus dosa. Idza ijtinabatil kaba'ir, apabila dosa besar dilakukan, ditinggalkan. Lalu kata Nabi, as-salawatul khamas, salat yang 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, dan dari Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, dan dari Ramadan ke Ramadan, itu mukaffiratun lima bainahuma, sebagai penghapus dosa. Artinya, Pak Bu Jamaah sekalian, tambal keburukan yang lalu dengan kita beramal saleh. Maka amal insya Allah tahajud antum, insya Allah puasa antum, insya Allah sholat 5 waktu antum, ijtihad antum datang ke masjid, ya, taat ibu kepada suami, masya Allah, ya, memberikan pelayanan yang baik kepada anak-anak, kepada suami, itu sebagai penghapus dosa. Bahkan Pak Bu, ya, mohon maaf, ketika ada air 1 ember atau air 1 kobak, lalu terciprati darah cuma 1 tetes, berpengaruh enggak? Berpengaruh tidak? Jadilah seperti itu. Ya, kebaikan antum banyak sehingga kalaupun antum melakukan dosa itu lebur karena terlalu banyak kebaikannya. Makanya para sahabat Pak, apalagi yang ikut perang Badar, apalagi yang ikut baiat, kata Nabi SAW, ya, para sahabat yang melakukan perang Badar, dosa apapun tidak berpengaruh. Karena air laut seperti kebaikan mereka seperti air laut yang tertetesi darah 1 tetes, tidak berpengaruh. Maka semoga antum seperti itu, kebaikannya banyak, ya, sehingga nanti dia dalam timbangan kebaikan antum bukan gak ada dosa, tapi kebaikannya lebih ber. Dosanya berarti dosanya apa? Tertutupi oleh kebaikan antum. Ayo, ya, barangkali antum punya keburukan ini, keburukan ya sudah, gimana lagi, kita manusia, tapi tambal dengan kebaikan-kebaikan dan keistiqomahan kita setelah khususnya mengenal sunnah. Kemudian kaum muslimin selanjutnya apa? Doa orang yang beriman. Allahu Akbar. Naam. Oleh karena itu, lihat dalam surat Al-Hasyr Pak. Surat Al-Hasyr ayat 10, Allah katakan Rabbana ghfir lana, teruskan, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni aku. Terus wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami membawa iman. Saya ingin tanya Pak Bu, antum ingin nggak sehari dapat pahala 1 miliar lebih, mau nggak? Nah Ustaz, gampang. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang mukmin mendoakan saudaranya yang mukmin 1 orang maka dapat 1 kebaikan, 2 orang 2 kebaikan, 3 orang 3 kebaikan. Coba kalau antum doanya begini, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat,
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kira-kira gimana tuh? Ya Allah, ampunilah muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Tapi ada berapa orang itu? Woi, ada berapa orang? Miliaran mukmin mukminat dari semenjak zaman Adam sampai hari ini, yang masih hidup dan yang sudah wafat. Setiap mukmin yang kita doakan satu kebaikan bagi kita. Allahu Akbar. Dan ternyata itu pun sangat berpengaruh. Makanya Pak Bu, subhanallah, semoga nanti kita pas wafat minimal yang nyulatan kita 100 orang. Minimal 40 orang sampai 100 orang. Tapi dengan syarat semuanya ahlu tauhid. Kata Nabi SAW, ya, ma min mayyitin yusalli alaihi mi'atan minal muslimin. Tidaklah seorang muslim disolatkan oleh 100 muslim illa syafa'a fi, kecuali syafaatnya, doanya diterima. Dan riwayat yang lain, ma min rajulin muslim yamutu fa yaqumu arba'i rajulan la yusyriku billah. Tidaklah seorang muslim, kata Nabi, yamut, dia wafat lalu disolatkan 40 orang la yusyriku billah, yang tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah kedukun. Ya. Wisata apa tadi? Gerezi apa tadi? Ya, wisata ini dan itu, nyembelih buat selain Allah, percaya ini, percaya itu. 40 orang yang nyolatkan antum ahlu tauhid, illa syafa'ahumullahu fi, kecuali doa mereka diterima. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wakrim nuzulahu wasi' madkhalah. Ampuni, sayangi, ya, maafkan, luaskan kuburannya dan seterusnya. Masya Allah, ya. Maka oleh karena itu, Pak Bu, minimal nih, antum nih orang soleh atau bukan? Susah nih jawabannya, Zan. Di antara ciri orang soleh, kata Allah, kata Nabi SAW, idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam meninggal, putus amalnya kecuali 3. 1, yaitu sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Yang ketiga, anak-anak saleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Rabbana firli wali walidayya. Maka kita doakan, Pak. Karena doa orang beriman kepada yang beriman, baik yang masih hidup apalagi yang sudah wafat. Yang masih hidup sih masih bisa istighfar, ya, sendiri. Tapi yang wafat gimana? Maka mereka butuh. Makanya pas kita ziarah kubur, apa doanya? Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin antum lana sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahikun yaghfirullahu lana walakum. Itu doanya. Assalamualaikum ahlad diyar, keselamatan bagimu wahai penduduk kuburan yang ada di sini. Minal muslimina wal mu'minin, baik muslim maupun mukmin, antum lana sabiqun, kalian telah mendahului kami, wa nahnu, dan kami pun insyaallah bikum lahikun, akan mengikuti kalian, yaghfirullahu lana walakum. Semoga Allah mengampuni aku dan kalian semuanya. Ya, maka Pak Bu jamaah, jangan pelit dengan doa kita. Lanjut. Yaitu yang keberapa? Yang kelima, yaitu hadiah amal soleh yang dihadiahkan. Ya. Naam, jamaah sekalian, dalam syariat kita ada amal soleh yang boleh dihadiahkan secara dalil, ya. Contoh apa Pak Bu? Yang paling jelas sedekah. Ya, antum bersedekah. Antum sedekah buat apa ini? Buat umi ana, Ustaz. Buat abi ana, Ustaz. Atau bahkan antum bangun masjid atas nama siapa? Ini atas nama umi ana, Ustaz. Masjid ini atas nama abi ana, Ustaz. Allahu Akbar. Apalagi Pak? Haji, umrah. Antum badalkan hajinya, antum badalkan umrahnya. Ya, maka ada amal, maka Imam Syafi'i mengatakan yalhaqul mayyitu salasan. Yang bisa nyampe ke mayit 3. 1, ad-doa. Ad-doa. Nah, dan ini paling mudah, doakan mayit. Yang kedua, al-hajj wal umrah. Haji dan umrah. Yang ketiga, as-sadaqah. Yaitu bersedekah. Bentuk apa saja. Sedekah kepada miskin, kepada yatim, bangun masjid, sedekah. Naam, atas nama umi, atas nama abi. Ya, atau mengalirkan air, atau mewakafkan mushaf. Buat siapa? Buat abi dan umi dan seterusnya, boleh. Ya, dibolehkan untuk mayit. Yang keberapa teman-teman? Yang kelima, yang keenam, jamaah sekalian kemoga syafaat. Allahu Akbar. Nabi mengatakan syafa'atuhu, ya, kata Nabi, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu bagi para pelaku dosa besar bagi umatku. Kata Nabi SAW, ikhtabatu da'wati, aku simpen doaku untuk totaliti umatku di yaumil qiyamah, untuk nanti di hari kiamat. Nah, ilatun insyaallah, umatku akan mendapatkan doaku itu insyaallah, ya, man mata min ummati la yusyrik bi syai'an, bagi yang mati wafat di tengah umatku yang tidak menyekutukan Allah. Maksudnya apa nih? Allah, Nabi SAW, ya, tangguhkan doa untuk totaliti umatnya dari kiamat.
untuk memberikan syafaat. Jamaah sekalian, syafaat itu macam-macam. Ada dua, pertama syafaat khusus Nabi. Yang pertama syafaatul uzma, syafaat terbesar di padang mahsyar. Syafaat agar segera diadili. Antum tahu ya, nunggunya di padang mahsyar gimana? Enggak bercelana, enggak berbaju, enggak bersunat, enggak bersendal. Sementara tempat hanya cepas berdiri saja, sangat sempit. Ya, sementara matahari didekatkan 1 mil. Ya, manusia pada bergelimang dengan apanya? Dengan keringatnya, dahsyat panasnya. Menunggu yang ketidakjelasan kapan akan diadili. Maka mereka segera datang kepada Adam, kepada Nuh, kepada Musa, kepada Isa, semuanya tidak bisa. Ya, untuk bisa segera datang Allah mengadili di padang mahsyar. Akhirnya datang kepada Rasulullah SAW. Maka kata Nabi, analah, aku yang bisa, insya Allah, kata Nabi. Maka Nabi naik ke atas di bawah arsy, dan Nabi sujud sampai Allah perintahkan, bangkit ya Muhammad, apa yang kau inginkan? Kau ingin memberikan syafaat? Berikan syafaat. Maka Nabi meminta agar segera turun Allah memberikan pengadilan kepada manusia yang ada di padang mahsyar. Maka itu namanya syafaat seluruh umat manusia. Yaitu Nabi yang satu. Itu syafaat khusus bagi Nabi. Yang kedua syafaat yaitu dibukakannya pintu surga. Pak Bu, mustahil kita ini masuk surga sampai Rasulullah buka. Syafaat dibukanya pintu surga. Nah, yang ketiga ada satu khusus, yaitu syafaat Nabi buat Abu Thalib. Ya, syafaat Nabi untuk Abu Thalib. Karena Abu Thalib sejatinya di mana? Di jahanam. Neraka jahanam, di keraknya. Ya, karena dia mati tidak mengucapkan la ilaha illallah. Tapi karena beliau sangat bela dan cinta Nabi dan bela Nabi, ya, walaupun tidak mengucapkan Allah, makanya Nabi minta syafaat. Akhirnya Abu Thalib hanya diadab dengan apa? Nginjek kakinya ke bara, tapi bergejolak ubun-ubunnya. Itu paling ringan. Antum yang paling ringan tapi di tengah. Nah, paling ringannya itu, ya, bergejolak ubun-ubunnya, cuma nginjek bara api neraka. Itu syafaat untuk Abu Thalib, itu khusus Nabi. Jadi ada 3 khusus Nabi. Nah, ada syafaat yang lain. Yang pertama, syafaat yaitu, dan ini umum, ya, bisa orang tua, bisa guru, bisa murid, bisa anak kita. Apa yang pertama? Yang pertama itu syafaat naikkan derajat di surga. Naikkan derajat di surga. Antum di surga ma'wa, antum ke Firdaus, itu bisa. Ya, anak antum bisa, misalkan yang saleh, ya, guru antum, murid antum, dan seterusnya, sahabat antum. Yang kedua, syafaat, ini syafaat umum ya, bukan hanya Nabi, malaikat, ya, kemudian para sahabat, orang soleh dan lainnya. Yang kedua, syafaat yang sejatinya masuk neraka tidak jadi. Sejatinya seorang itu masuk neraka tidak jadi, dapat syafaat, dapat bantuan. Ya Allah, si fulan, saudaraku, si fulan orang saleh, si fulan, selamatkan. Maka ya ketika Allah izinkan dia dapat syafaat. Yang terakhir itu syafaat bagi orang yang sudah masuk neraka dikeluarkan dari surga. Ya, dari neraka, dan mereka dikeluarkan dikeluarkan dari neraka, yang masuk neraka dikeluarkan dari neraka dimasukkan ke surga. Itu syafaat. Ya, semoga kita mendapatkan syafaat. Tapi teman-teman semuanya, syafaat itu tidak terjadi tanpa 2 isyarat. Yang pertama, man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. 1. Ya. Tidak mungkin saya, Rasul, ya, Rasulullah, para malaikat, para nabi, para sahabat, kita semuanya bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah. Ya Allah, selamatkan si fulan. Kata Allah, no. Kau tidak termasuk yang dapat izin memberikan syafaat. Yang kedua, syarat yang kedua, yang memberikan syafaatnya diizinkan, yang diberikan syafaatnya diridhoi. Wala yashfa'una, mereka pun tidak akan bisa memberikan syafaat ila liman irtada, kecuali kepada orang yang Allah ridhoi. Pertanyaan, siapa yang diridhoi? Para imam Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nas? Siapa yang paling bahagia bi syafa'atika yaumil qiyamah? Dengan syafaatmu di hari kiamat? Qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Yang diridhoi oleh Allah, yang akan diizinkan untuk yang akan diridhoi mendapatkan syafaat, orang yang memberikan syafaat yaitu ahlu tauhid, yang menegakkan kalimat la ilaha illallah. Makanya teman-teman semuanya, awas jangan sampai nih, ya, naam, dosa kita jangan sampai, kalaupun berdosa naudzubillah, jangan sampai kepada syirik. Ada yang kedukun masih, naudzubillah. Ada yang nyembelih buat nyirorok kidul masih, ada yang nyambat-nyambat di kuburan masih, ada yang lempar kepala kambing ke laut, ada yang tanya nasib ke paranormal, ada yang percaya jimat di sini. Lah, ya, jauhi kesyirikan, karena itu menghalangi kita dari dapat
syafaat. Baik, selanjutnya ma'asyal muslimin, yaitu yang selanjutnya dikit lagi ya, musibah. Nah, alhamdulillah. Teman-teman semuanya, Allahu Akbar. Semua musibah yang mengenai kita dari siapa? Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, urusannya bukan musibah atau tidak. Urusannya Anda ridho atau tidak. Urusannya Anda ridho apa tidak. Saya ingin tanya, kita katakan sebagaimana antum ridho dengan nikmat Allah dan Allah yang kasih antum nikmat, lalu antum tidak ridho dengan ujian Allah? Ya, kebaikan yang datang dari Allah itu tidak mesti nikmat. Ya, kebaikan yang datang dari Allah itu terkadang berupa musibah. Bahkan Allah sudah janji, inna ma'al usri, diulang 2 kali, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sulit dulu baru mudah. Ya, oleh karena itu luar biasa. Jamaah sekalian, apakah orang-orang gagah sekelas Nabi, sekelas Ibrahim, ya hidupnya lurus-lurus aja? Tidak ada ujian, tidak ada musibah? Lah, antum tahu Rasulullah sampai giginya patah, antum tahu Rasulullah sampai berdarah kakinya. Antum tahu Rasulullah sakitnya pun luar biasa Rasulullah SAW. Sakarat mautnya juga luar biasa Rasulullah SAW. Ya, begitu juga para nabi seterusnya. Nah, maka maaf, ketika turun musibah, katakan alhamdulillah. Karena di balik musibah itu sampai kata Nabi apa? Ma yusibul mu'min min wasabin. Tidaklah ada yang menimpa seorang mukmin dari wasab, yaitu penyakit, wala nasabin, letih, capek, wala hammin, tidaklah kegundahan, wala ghammin, keluh kesah, illa kaffarallahu binal khataya, kecuali Allah akan hapus dosanya, hatta syaukatu yashukuha, walaupun sekedar yaitu duri yang menusuknya. Makanya Pak, Masya Allah, ketika antum dapat, ya kita tidak minta musibah, tapi ketika antum dapat musibah, mana yang lebih besar pahalanya? Yang cuma influenza atau yang kanker? Woi, mana yang lebih besar pahalanya? Betul kata Nabi, inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Besarnya pahala tergantung besarnya musibah. Besarnya penghapusan dosa sekadar dengan besarnya musibah yang mengenai kita. Maka kita tidak mengundang dosa, tidak mengundang musibah, tapi ketika datang musibah itu katakan alhamdulillah. Jangan sakit gigi Pak, ketusuk duri tadi kata Nabi dihapus dosa. Makanya kata Nabi, la yazalu, Nabi katakan innallaha idza ahabba qauman, Allah sedang mencintai, ketika mencintai seseorang, ibtalahum, Allah uji. Ya, lalu kata Nabi, la yazalul bala'u bil mu'min, tidaklah seorang mukmin terus yaitu diberikan ujian sampai berjalan di atas muka bumi tidak memiliki dosa. Jadi di antara hikmah Pak ujian, ya ada sakit, ya dapat ujian ini dan ujian itu, semuanya penghapus dosa. Belum lagi berita acaranya pahala dan Allah sedang mencintai. Makanya kita perlu memotivasi diri. Salah satu gaya Allah, cara Allah menghapus dosa yaitu menurunkan musibah. Nah, maka kita harus ridho dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-7 ya, yaitu yang ke-8 yaitu yang terjadi di kuburan. Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Antum, Aisyah bilang, aku tidak lagi takut ketika melihat Nabi sakarat. Karena sakarat Nabi 2 kali lipat sakitnya. Dan sakarat kita setengah sakarat Nabi. Kenapa? Karena sakarat itu bagian dari penghapusan dosa. Antum sudah sakit berapa tahun tuh dihapusin dosa tuh. Ya, di penghujung hayat antum dihapus dosa dengan sakarat. Lalu setelah itu antum yaitu mendapatkan ujian fitnatul kubur, pertanyaan mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir, ya Allah, wajahnya saja hitam kelap. Ya, kemudian matanya dan menggelegar suaranya, itu juga bagi mukmin rasa takut ketemu mungkar dan nakir sebagai bagian penghapus dosa. Dan semoga kita bisa menjawab mungkar dan nakir. Lalu setelah itu kita akan dihimpit. Kata Nabi SAW, lau naja ahadun, ya, kata Nabi SAW, lau naja ahadun minhu lanaja Sa'ad bin Mu'ad. Andai kata seorang bisa selamat dari himpitan alam kubur, di saya Sa'ad bin Mu'ad akan selamat. Sa'ad bin Mu'ad seorang mujahid dari Ansar yang wafat di perang Khandaq, yang dikabarkan ketika Sa'ad meninggal bergetar aras Allah. Saking gagahnya Sa'ad di sisi Allah, kata Nabi, andai kata seseorang bisa terhindar dari himpitan alam kubur, di saya Sa'ad akan terhindar, tapi Sa'ad pun tidak terhindar. Dan himpitan, dan setiap kita ada dokter Pak, ada dokter himpitkan alam kubur ke kita, kuburan ke kita.
Ya subhanallah, dan itu bagian dari penghapus dosa. Artinya fitnah-fitnah kubur juga penghapus dosa. Kemudian yang ke-9, yaitu hal-hal yang terjadi di kiamat, Pak Bu. Ada nggak Pak? Orang yang nyebrang di hari kiamat setelah tercabik-cabik selamat, ada nggak? Ada. Kan ada yang ada yang melewati sirat secepat kilat, seperti angin menghembus, seperti orang yang berlari kencang. Ada yang berjalan dan dia terkena cabik-cabikan, yaitu kail-kail dari bawah, tapi selamat. Cabikan-cabikan itu juga sebagai penghapus dosa. Ya, rasa takut jadi padang mahsyar. Ya, dikumpulkan dalam keadaan parah, semuanya bagi mukmin penghapus dosa. Maka beliau katakan ini juga bagian menghapus dosa. Kemudian yang terakhir yaitu ya bahwasanya ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah Pak Bu, ya tadi doanya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Bila kau tidak ampuni dan sayangi ke aku, maka aku termasuk yang merugi. Allahumma innaka afun, kemarin kita ulang-ulang. Allahumma innaka afun, engkau Allah yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau sangat suka memaafkan. Fa'fu anni, maafkan aku. Maka kita pun berharap kepada Allah, ya ketika kita tidak mendapatkan yang 8 yang di atas, minimal kita dapat pemaafan Allah SWT, dan Allah maha mampu memaafkan dan suka memaafkan, ya, dan semoga kita mendapatkan yaitu pemaafan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkehendak dan Allah mampu memaafkan sesuai dengan kehendaknya. Barakallahu fikum, hafizakumullah jami'an teman-teman semuanya. Intinya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah bersihkan kita dari dosa dan jaga diri kita. Jaga diri kita dari dosa. Safety-nya apa Pak? Safety-nya yaitu ilmu yang manfaat, cahaya ilmu. Makanya ini, mohon maaf ya, bedalah, maaf, ketika antum sudah ngaji sebelum ngaji. Ngaji yang benar tapi, ngaji sunnah, di atas manhaj yang sahih. Ya, bagaimana keadaan antum sebelum ngaji dulu? Allahu Akbar. Bid'ah jalan, syirik juga oke. Maksiat juga, Masya Allah. Betul nggak? Ngaku aja kan gitu kan. Ibu-ibu, punten saya ingin tanya. Ada nggak ibu sebelum ini tidak berjilbab? Ada nggak? Ada. Ada nggak yang dulu masih suka goyang dompet? Ada nggak? Ada. Iya. Bahkan mungkin Anda sebagai pelaku bid'ah, bahkan pendakwah bid'ah, kesyirikan. Tapi ketika antum sudah di-backlin dengan cahaya ilmu, alhamdulillah. Ya, maka oleh karena itu semangatlah menuntut ilmu, rajinlah menuntut ilmu, terus ya, yaitu pancarkan cahaya ilmu di tengah-tengah kita, dan kita mujahadah Pak, mujahadah untuk beramal soleh, mujahadah, karena jiwa ini harus dipaksakan, jiwa ini harus dipaksakan. Kemudian yang ketiga, banyak doa, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Banyak, karena subhanallah, Rasulullah, doa yang paling sering dilakukan dibaca Nabi, ya muqallibal qulub. Lalu Aisyah bilang, Rasul, kenapa? Kau sudah keaman, tapi kenapa kau masih meminta ya muqallibal qulub? Ya Allah, kata Nabi, hai Aisyah, hati seorang hamba dijemari Allah, Allah balak-balikan sekehendaknya. Kalau itu Nabi tidak merasa aman, apalagi kita? Ya Allah, iman ini naik turun, tapi lebih banyak turunnya daripada naiknya. Ya kan? Allahu Akbar. Maka yuk, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, kita meminta kepada Allah SWT, dan kita meminta husnul khatimah. Ya, Allahumma innaka husnul khatimah, dan seterusnya. Dan tadi 10 sebab ini semoga nanti menghafiri kita, dan yang paling mudah kita segera bertobat, jangan lambat, dan banyaklah beristighfar. Banyaklah beristighfar. Kalau Nabi lisannya senantiasa istighfar, maka kita lebih utama untuk banyak beristighfar, dan gantikan perbuatan maksiat yang dahulu kita lakukan, dari syirik, dari bid'ah, dari maksiat-maksiat. Gantikan, hijrahlah kepada amal soleh, karena amal soleh itu akan menghapus itu dosa-dosa yang kita lakukan yang lalu. Wallahu ta'ala alam. Itu barangkali bisa disampaikan. Naam, siapa yang bisa menyebutkan 5 tanpa melihat? Saya kasih hadiah. 5 sebab tanpa melihat. Silakan. 1, taubat. Yang kedua, istighfar. Ibu jangan tuh. Beramal saleh. Yang keempat ya, terus jangan dikasih ya. Bebas, nggak mesti berurut. Ya. Iya, huru-hara yang terkait dengan kematian dan alam kubur. Apalagi? Terakhir.
Ampunan Allah SWT. Doa ya, barakallahu fikum. Nah, baik, ma'asyiral muslimin, itu yang saya sampaikan. Wallahu alam, ana kembalikan ke panitia. Apa perlu ada tanya jawab? Ada tanya jawab. Tafadhol. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, 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 nah. Pertanyaan bagus. Ibu-ibu, teman-teman semuanya bertanya, kuburan yang dicampur muslim dan non-muslim. Haram, tidak boleh. Tidak boleh mencampurkan muslim dan non-muslim. Kecuali ada batasan, misalkan ini satu area gitu ya. Di sana non-muslim, di sini ada pagar, di sini muslim, is okay. Tapi kalau dicampur ini muslim, ini non-muslim, lah haram, tidak boleh. Ya, tidak boleh dicampurkan kuburan muslim dan muslim dan non-muslim. Kalau bisa dibongkar, dipindah itu lebih baik. Tapi kalau tidak ya gimana lagi? Tapi itu perbuatan yang diharamkan oleh Allah, tidak boleh. Ya, menguburkan, mencampur adukan muslim dan muslim, karena akan berpengaruh juga. Ya, muslim semoga diampuni dan semoga mendapatkan taman surga, kafir mustahil. Ya, kafir mustahil. Ya, mereka mendapatkan taman surga. Nah, yang kedua yaitu faedahnya ketika kita berziarah jelas. Ya, assalamualaikum ahla diyar. Ya, ahla diyarnya minal muslimin wal mu'minin, ternyata ada kafirnya di situ. Ya, maka itu perbuatan. Tapi kalau sudah terjadi dan susah dibongkar, ya sudah gimana lagi? Maka ketika kita berdoa di ziarah kubur, kita cukup di hati kita niatnya doakan hanya untuk orang muslim, doanya untuk hanya yang beriman, ya. Naam, tidak menyertakan orang kafir di dalamnya. Wallahu a'lam. Naam. Ada yang lain? Ayo. Pertanyaan bagus. Ya, ibu-ibu perhatikan. Ini ada yang bertanya, Ustadz, saya masih punya utang. Sawalnya juga belum. Gimana? Naam, khilaf para ulama, apakah harus qadha dulu baru sawal ataukah boleh boleh sawal sebelum qadha? Yang sahih wallahu alam, boleh sawalan sebelum qadha. Boleh sawalan sebelum qadha. Walaupun bagusnya qadha dulu baru sawal. Tapi yang sahih boleh sawalan karena Aisyah mengatakan, ya aku tidak mampu aku tidak berkesempatan mengqadha puasa kecuali di bulan Sya'ban sebelum Ramadan. Dan ini tidak menutup bahwasanya Aisyah pun melakukan puasa Syawal. Nah, yang sahih wallahu alam, walaupun utamanya qadha dulu baru sawalan, ya, tapi kalaupun misalkan ya mau sawalan dulu belum qadha, apalagi sudah mepet misalkan, ya maka insyaallah tidak mengapa. Naam. Ada pertanyaan dari Ibu? Di WA ke siapa? Lah saya nggak tahu. Nomor saya. Ya? Jadi tahu nomor saya deh. Sudah. Nomor saya yang mana ini? Oke. Nah, bismillah, bolehkah Ustadz sholat duha dicicil? Misal niat sholat 4 rakaat, tapi karena pas sampai masjid kajian sudah mulai, sebelum kajian cuma bisa 2 rakaat, sisa 2 rakaatnya lagi dilanjutkan setelah kajian. Boleh. Nah, sholat duha, wallahu alam, yang sahih maksimal 8 rakaat. Yang sahih maksimal 8 rakaat. Ya, boleh sekaligus langsung. Boleh antum pagi sebelum berangkat kerja, misalkan suatu lalu datang ke kantor tambah 2 lagi. Ya, boleh. Atau seperti pertanyaan di sini boleh. Tidak mesti harus langsung. Nomor 5 dari penghapus dosa, bagaimana kalau seperti umumnya orang bilang kirim hadiah pahala? Berarti kan sahih. Semuanya landasannya dalil. Sekali lagi, semuanya landasannya dalil. Maka amalan-amalan soleh makanya Imam Syafi'i bilang tadi, dan ini benar, kata Imam Syafi'i, yang nyampe dari amal soleh 3. Apa tadi? Doa, terus haji dan umrah, terus sedekah. Ya, nah sekarang diperluas oleh sebagian kaum muslimin. Ya, sampai yang Nabi tidak pernah ajarkan, sahabat tidak lakukan pun dilakukan. Apa itu? Menghadiahkan, yaitu bacaan Quran.
Ya, ila hadrati al-faqarah. Hah? Ila, ila hadrati fulan, ya. Al-Imran misalkan, atau Al-Fatihah yang sering kita dengar lah. Atau membaca, maaf ya, yang menjadi biasa kebiasaan Yasin dan sebagainya, lalu dijadikan, dihadiahkan. Ya, untuk mayit bacaannya ini tidak ada dalil yang sahih. Makanya Imam Syafi'i termasuk ulama yang kencang dalam bab ini, tidak nyampe menghadiahkan bacaan pahala Quran. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Quran ini, surat itu untuk ayah ibuku. Ini tidak. Ya, tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Adapun antum kalau mau, yaitu bertawasul dengan amal soleh untuk orang tua antum. Contoh, antum baca Quran hari ini selesai 1 juz. Lalu setelah baca Quran antum bilang, ya Allah, ya, aku tadi baca Quran karenamu, semoga menjadi pahala dan amal soleh bagi Allah. Ya, setelah aku beramal soleh membaca Quran tadi, Allah, semoga ini menjadi wasilah diampuninya dosa abah umiku. Jadi bertawasul dengan amal soleh. Apa masalahnya? Bacaan Quran boleh. Ya, berdoa mendoakan mayit, mendoakan kedua orang tua kita, sebab kita selesai baca Al-Quran. Bukan, ya Allah, aku hadiahkan surat Al-Baqarah ini, harus aku hadiahkan surat Yasin ini, surat Al-Fatihah ini kepada fulan bin fulan lah. Itu tidak terjadi. Andai kata baik dan benar, saya dicontoh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Naam. Ustaz, apakah ada salat taubat? Naam. Ada salat taubat, tapi perhatikan, salat taubat ini sunnah dilakukan ketika ada dosa yang baru, dosa yang kondisional. Contoh misalkan antum tadi sudah melakukan satu dosa besar, ya, maaf misalkan sudah berdurhaka dengan orang tua, maka minta maaf dan kita salat taubat. Ya, adapun maaf merutinkan salat taubat setiap malam dengan asumsi aku banyak dosa yang lalu tiap malam kita salat taubat, lah, tidak ada sunnah. Apakah Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar Siddiq dulu pelaku dosa, Umar pelaku dosa lagi, lebih besar lagi, Abu Hurairah juga pelaku dosa di zaman kesyirikannya. Ya, lalu setelah itu menjadi muslim, apakah mereka salat taubat terus? Tidak pernah. Tidak dilakukan dan tidak diajarkan. Yang diajarkan Nabi, salat taubat itu salat kondisional. Ketika terjadi yaitu dosa yang baru, dan dosanya pun dosa besar, bukan dosa kecil, ya, maka silakan antum melakukan dosa besar apa, misalkan naudzubillah, misalkan melakukan dosa besar, maka antum ambil 2 rakaat, ya, ambil wudu kemudian salat 2 rakaat dalam rangka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ustaz, 3 amalan yang tidak putus setelah meninggal yaitu sedekah, ilmu, manfaat, dan anak soleh yang berdoa. Yang dimaksud dengan doa anak soleh itu bagaimana? Apakah anak kandung kita sendiri anak soleh atau anak-anak soleh yang lain selain anak kandung? Naam. Yang dalam ayat ini, dalam hadis ini adalah anak soleh anak kita. Ya, makanya para ulama mengatakan, saya kan tanya tadi, antum soleh enggak? Antum kan saya tanya tadi, antum soleh enggak? Si antara ciri antum soleh, antum sering ingat anak antum, abah antum, sering ingat umi antum, kakek antum, kakek kesana buyut. Nah, doakan. Kalau antum soleh, Masya Allah, bukankah mereka setelah melakukan segala kebaikan untuk kita lupa sama mereka. Berarti antum bukan orang soleh. Atau kurang kesolehan antum. Maka di antara ciri anak soleh, awaladun salihun yad'ulahu. Anak yang soleh yang mendoakannya. Anak yang soleh yang dimaksud dalam hadis ini adalah anak soleh antum. Karena itu bagian daripada usaha antum setelah mereka menjadi soleh. Namun tidak menutup, yaitu tadi doa muslim kepada muslim yang lainnya. Sebagaimana hadis yang tadi dalam ayat Al-Qur'an, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami membawa iman. Jadi tidak menutup juga, ya, doa muslim sesama muslim. Makanya kita pas sholat jenazah tadi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanu, ketika kita ziarah kubur. Apa ziarah kubur hanya untuk abi dan umi kita? Tidak. Semua yang di kuburan itu kita doakan. Ya, semua yang di kuburan itu kita doakan. Bahkan kata Nabi tadi, siapa yang mendoakan seorang muslim, maka 1 muslim yang didoakan, 1 kebaikan antum dapatkan. Saya bilang tadi kan, ada 1 miliar antum bisa beramal saleh dalam sehari. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina al ahya'i minhum. Muslim mukmin yang masih hidup maupun yang sudah wafat, maka luar biasa berapa yang antum doakan. Makanya jangan bakhil, Pak. Di antara yang tidak boleh bakhil dengan doa antum. Doakan saudara antum. Bahkan Pak Bu, Masya Allah, salah satu kebersihan hati dengan saudara antum mendoakan dia tanpa dia tahu. Dan itu diaminkan malaikat dan malaikat mendoakan antum.
Contoh misalkan, antum mendoakan siapa? Tetangga antum, atau keluarga antum, atau saudara antum, atau guru antum, atau murid antum. Ya Allah ampuni si fulan, luaskan rizkinya, selamatkan hidupnya, bla 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 bla. Ya, maka kata Rasulullah, qalatil malaikatu amin walaka misluh. Malaikat mengatakan amin dan engkau akan mendapatkan apa yang engkau doakan untuk saudaramu. Bayangkan, saudara kita yang doain kita yang doain siapa? Malaikat. Mana yang lebih gagah? Kita apa saudara kita? Ya kita lah. Ya, kita doakan saudara kita, belum tentu dia dijabah. Semoga saja dijabah. Sementara kita yang doakan malah malaikat. Maka doa malaikat tentunya lebih mustajab. Jadi jangan pernah bakhil. Ya, jangan pernah bakhil dengan yaitu mendoakan saudara kita. Na'am barakallahu fikum. Ustaz, apakah orang tua yang tidak sholat jika mendoakan anaknya apakah tetap dikabulkan? Wallahu a'lam. Selama mereka muslim, semoga semoga yaitu dikabulkan. Namun naudzubillah ya, keadaannya tidak sholat, naudzubillah ya, ini bisa menjadi sebab tertolak doanya. Keadaannya tidak sholat, ya, karena doa itu pun ada perkara-perkara yang bisa menjadikan tertolak. Contoh apa Pak Bu? Yang Nabi sering yang Nabi pernah sampai yang Nabi kabarkan secara langsung, yaitu makanan haram. Antum makan haram, antum minum haram. Kata Nabi SAW, ada seseorang di perjalanan dalam keadaan peluh dan sudah rambutnya kusut dan dia ngangkat tangan, dia mengatakan ya Rob ya Rob. Ini sebab-sebab mustajab berdoa. Masya Allah, dia di perjalanan, dia sudah peluh dan sudah capek dan dia pun ngangkat tangan, dia pun berdoa ya Rob ya Rob. Tapi kata Nabi, wa mat'amuhu haram. Masalahnya orang ini makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram. Bagaimana bisa diijabah? Maka itu tertolak doanya gara-gara ya dia mengkonsumsi makanan haram. Itu makanan haram, bagaimana meninggalkan rukun Islam yang merupakan rukun tertinggi setelah syahadat salat, yang diperselisihkan dia muslim atau tidak oleh para ulama, ya, maka naudzubillah bisa menjadi sebab tertolaknya doa. Maka yang kewajiban kita sebagai anak, ya kita dakwahi, kita nasihatkan, naudzubillah jangan sampai ya berlarut-larut dalam meninggalkan rukun yang teragung tersebut yang merupakan ciri seorang muslim, ya, yaitu rukun salat. Saya kira mohon maaf ya, cukup ya segitu saja. Saya cukupkan, kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kayak ini mohon maaf para ikhwah sekalian, tentunya semuanya sudah maklum di Pandeglang di Riyadhus Shalihin ada lembaga pendidikan dari PAUD sampai sekolah tinggi. Ya, untuk PAUD SD tentunya itu reguler cukup untuk orang sana. SMP dan SMA tentunya ini luas ya untuk seluruh kaum muslimin dan alhamdulillah banyak dari Tangerang dan dari mana-mana yang mendaftar termasuk sekolah tinggi. Jadi monggo bisa berkabar dan juga yang ingin menitipkan putra-putrinya, sekarang sudah putra dan putri di sana, dan juga sekolah tinggi masih terbuka luas ya kesempatan untuk ikut bisa mendidik putra-putrinya di Pandeglang di pesantren Riyadhus Shalihin. Itu sebagai kabar ya, wallahu alam. Kita tutup sekali lagi, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.